apresiasi perjuangan kawan-kawan dalam pengajuan PK-nya Sakat Tatal ini, tapi ini kita bicara normatif, perspektif hukum dalam pengadilan PK. Jadi kalau menurut saya optimis ya, hopeless dengan novum yang diajukan oleh saudara Farhad Abbas ya. Beberapa novum sudah saya baca dan itu semua sudah dibahas di dalam pengadilan tingkat pertama. Jadi dalam hal pengajuan PK ini menurut saya yang poin terpenting adalah kecacatan hukum, kecacatan administrasi apa yang mau kita bawa datanya. Kecacatan administrasi apa? Yang jelas kecacatan administrasi dalam prosedur penyelidikan dan persidangan itu yang harus kita bawa bukti-buktinya. Lalu isi petitum kita, permohonan kita kepada hakim apa? Secara substansional atau objektif kita harus menjelaskan secara gamblang kepada hakim bahwa inilah permintaan kita, termasuk membebaskan 7 terpidana saat ini yang masih sisa di dalam gitu. Dan menghapus semua perkara, membatalkan semua amar putusan yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Itu tujuan PK. Jadi kita melakukan proses yang memang benar-benar membatalkan semua, bukan mencari bagaimana ini keadilan ini terbentuk karena adanya kesalahan prosedur, tapi kita menyoal masalah kematiannya yang akan berlama-lama mengupas itu, yang akan berlama-lama menjadi perdebatan sehingga tidak objektif dalam pembahasan di dalam sidang PK nanti gitu. Jadi menurut saya sidang PK ini yang harus diajukan itu ya itu tadi, cacat administrasi di mana yang kita bawa itu adalah novum yang telah diakui oleh Ibtu Diana. Novumnya apa? Novumnya yaitu kita ambil aja video pengakuan dia bahwa dia memang menangkap tanpa sprint. Kita ambil jadikan novum, lalu semuanya kita pertanyakan di persidangan nanti. STTLP-nya, ya kan? Mana surat penyidikannya, tanggal berapa STTLP-nya, tanggal berapa sprindiknya turun, tanggal berapa P21-nya dikirimkan. Semuanya itu administrasi kita tanyakan. Ini berkaitan dengan surat menyurat yang kita tanya di PK ini, sama seperti pengadilan pra-peradilan. Tapi kalau kita menanyakan masalah pokok perkara yang ada di persidangan tingkat pertama, ini nggak akan pernah diterima oleh hakim dan jaksa. Kenapa jaksa hari ini seakan-akan menyepelekan para tim kuasa hukum termohon ya, yaitu Sakat Tatal? Karena dia sudah tahu dari membaca novum saja dia menganggap sepele timnya Farhad Abbas, dan dia sudah di atas angin jaksa ini. Dan dia dengan melakukan kebodohan-kebodohan yang kita lihat kemarin, ya seakan-akan dia tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai jaksa. Padahal itu disengaja. Memang sedang mengolok-olok timnya Farhad Abbas. Kalau dia tahu novum yang dimasukkan oleh Farhad Abbas ini novum yang memang bakal ditolak oleh hakim karena tidak ada kaitannya dengan pengadilan pra-peradilan, pengadilan PK gitu. Jadi artinya di sini dengan melihat isi novum dan petitumnya saja mereka sudah seakan-akan mengejek-ngejek gitu. Jadi dianggapnya persidangannya ini aja, persidangan yang enteng-enteng saja, dianggap sepele gitu loh mereka. Karena kita nggak mengerti substansi daripada pengadilan PK itu apa gitu. Makanya selalu kita ini di tim yang kita bentuk dengan Pak Abah ini ya, KP3 ini saya lebih mengarah kepada proses prosedur yang salah gitu. Dengan novum yang kita bawa cukup 1 aja novum, paling banyak 2, sisanya kita pertanyakan mana STTLP-nya pada saat kamu menangkap mereka, mana surat sprindiknya, tanggal berapa dibuat sprindiknya, mana P21-nya, surat kejaksanya mana, bagaimana prosesnya, itu kita buka semua di pengadilan PK, sehingga unsur kelalaian daripada hakim yang memutuskan suatu perkara yang memang cacat formil ini masuk unsurnya kecacatan formil, karena pengadilan PK ini waktunya sebentar sekali, tidak menyoal masalah kematiannya bagaimana, harus memanggil orang ahli. Halo. Ya, lanjut bang, lanjut bang. Ya, sorry. Ada telepon ya. Jadi pengadilan PK ini tidak menyoal masalah matinya. Kenapa? Itu udah dibahas di dalam pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi
bukan permasalahan masalah matinya kenapa. Kalau buka itu masalah matinya kenapa, kita masuk ke perangkap mereka. Pembahasan yang dilakukan oleh Susno Duaji hari ini, saya rasa ini mencurigakan. Jenderal di atas sana agar PK-nya Farhad Abbas ini sesat. Karena Susno Duaji hari ini membahas masalah matinya kenapa. Jangan terpancing di situ. Kalau kita masih terpancing di situ, itu udah dibahas di pengadilan tingkat pertama, gitu. Jadi kalau kita terpancing lalu kita masuk ke dalam situ, oh berarti kita membahas masalah matinya kecelakaan atau matinya dibunuh. Kita masuk ke dalam perangkap mereka. Saya curiga Susno Duaji ini melaksanakan proses ya yang sekarang ini sedang dilakukan oleh beliau. Ini pesanan dari jenderal bintang-bintang yang di atas agar beliau berbicara opininya sangat nih pengadilan bahas masalah kematian. PK ini Pak hanya pengadilan hanya 7 hari. Jadi tidak bisa masalah kematian, masalah buktian saksian sekata itu gitu. Itu tidak bisa begitu. Jadi kalau membahas masalah perkataannya tolak sangat itu diskusi hampir mungkin beliau yang lebih ya. Jadi kalau ya itu memang di 3 ayat 1 di ayat 2 nya bertiga kait masalah bukti baru, kemudian yang ketentangan di antara keputusan meskipun pembukti yang ketiga ini karena memang dah khilaf hakim. Dan pertanyaan saya adalah apakah 3 syarat ini mulai dia mengaku ya kepada kopi memang PK ini ngeboro, PK akan antara di antara 2 tersebut. Artinya di baru mereka pakai khilapan hakim pakai tentangan keputusan yang lain itu saling bertentangan terkait hukum. Nah disinilah sumirnya, saya melihat sumirnya seperti ini. Makanya dari kemarin begitu sidang pertama kan melakukan penelitian dalam arti yang sifatnya diskusi di komal. Karena kenapa? Itu kan kalau kita mengacu pada PK itu judik paksi ya. Ini dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan keterangan saksi-saksi. Ya, PK 180 hari, 1 bulan, 180 hari itu 13 bar dari 3 itu ini dikit kurun itu. Nah percepatan memang genap 8 hari, disitulah putusan. Jadi pembauran antara pembuktian material terkait laku dan pembuktian terkait pembunuhan sehingga kita sih tidak berharap ini menjadi aneh keliru, bahkan mereka yang benar itu mudah-mudahan batal. Tapi bagaimanapun dan kita harus mengkaji ini, jangan sampai di balik kaburan kita malah ada yang nama kelipan, jelek pangmak nih semua kan. Nah kalau saya melihat dulu kenapa tidak ada nama apa ini atur kalau 22 tahun 2000 antara pembunuh atur kuha yang memang pasti mas-mas, tapi kenapa tidak di dalam PK
ini mereka sementara mana mereka PK ini adalah ini saya menilai itu ini di antara hilangkan yang nama 40 yang diatur KUHP. Kami 2 tahun kalasnya bagaimana menangani laka lantas, kemudian bagaimana pengujian di lapangan terkait laka lantas, bagaimana caranya menguji suatu barang bukti, melakukan identifikasi di lapangan. Nah seharusnya itu dipenuhi, yang memang pada akhirnya bahwa ini tidak terbantahkan bahwa memang ini laka. Nah itu fakta itu tidak terjadi, begitu Bang Fir. Terima kasih. Tapi ini abangku Bang Tony yang terhormat, kalau kita menyoal masalah kematian Vina itu kenapa, kematian Eki itu kenapa, apakah laka lantas atau pembunuhan dan lain-lain, ini tidak substansional, tidak termasuk dalam apa yang dimaksud dalam peraturan PK ya, peraturan dalam melakukan proses pengadilan PK dalam pasal 268 ya, 268 KUHP yang menyatakan bahwa ya prosesnya ya, diantaranya seperti itu. Tidak menyoal, pasal 263 tidak menyoal masalah pembunuhan, dia lebih menyoal pada kekilafan hakim ya, masalah administrasi yang salah dan masalah-masalah yang memang administrasi. Jadi kalau kita terpancing dengan bahasan-bahasan yang dilakukan oleh orang-orang saat ini yang ada di media sosial ya, seperti pendapat-pendapat Pak Susno Duaji dan lain-lain, ini saya rasa kita akan tergiring terus dan tidak akan pernah diterima PK-nya. Saya jamin itu. PK tidak. Kalau PK kan saya bilang tadi, PK tadi nggak perlu banyak-banyak novumnya. Kalau novum banyak borongan akan membuat hakim itu bingung memutuskan arah kemana ini putusan pengadilan PK nantinya. Karena udah diborong semua. Padahal harusnya kalau saya boleh berpendapat, harusnya kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya peradilan PK ini tanpa novum pun nggak masalah, karena yang kita bahas ini masalah masalah kesalahan hakim dalam memutus perkara karena adanya maladministrasi, adanya kesalahan prosedur gitu. Jadi nggak perlu novum pun sebenarnya bisa sebenarnya ya, tapi karena udah ada peraturannya jadi kita ikuti itu. Artinya di sini sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam pasal 1 pasal 263 ayat 1 ya, yang berhak untuk mengajukan PK itu adalah orang yang terpidana, orang yang menjadi terpidana ya, atau ahli warisnya gitu kan. Jadi di sini kita tetap mengacu kepada pasal 263 KUHP. Namun sekali lagi saya tekankan, kalau kita terus-terusan membahas masalah kematiannya kenapa, ya kan, proses peradilannya ini harus diperiksa, ini sisa katatal kenapa saksi waktunya sudah nggak ada, dan itu bukan ruangannya, bukan room untuk mengadili masalah yang sudah dibahas dalam pengadilan tingkat pertama. Itu PK itu room untuk membahas masalah kesalahan prosedur, kelalaian hakim dalam memutus satu perkara. Itu aja. Jadi kalau saya nggak bakal terpancing dengan apa yang dikatakan Pak Susno Duaji dan lain-lain. Saya lebih tertarik dengan statement daripada Pak Ugroseno. Pak Ugroseno lebih profesional dan dia memahami tentang makna daripada pengadilan PK itu gitu. Coba baca dan tonton itu Pak Ugroseno berstatement. Saya lebih mengambil dan mengacu kepada statementnya Pak Ugroseno yang lebih profesional, memahami masalah proses pengadilan peninjauan kembali gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Saya mau ngomong. Suges. Di pertanyaannya gini Bang Suges ya, jika memang seorang Farhad Abbas adalah bisa dikata ini ya, orang termasuk senior juga ya, apakah itu kebodohannya? Saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak ya, bahwa pengajuan PK itu harusnya yang dibahas seperti ini, bukan fokus pada kejadian atau kematian. Jadi pertanyaan saya, apakah seorang Farhad Abbas tidak mengetahui tentang pengajuan PK, ataukah dalam tanda kutip ada sesuatu yang lain? Kalau saya menjawab pertanyaan saudara, saya tidak akan jauh menafsirkan itu sehingga terjadi nanti kontradiksi dalam pemikiran masing-masing ya. Artinya di sini saya nggak mau juga Farhad Abbas terstigma negatif atas statement yang saya berikan atau pendapat yang saya berikan hari ini gitu loh. Namun saya menganggap bahwa Farhad Abbas bukan tidak tahu dengan timnya
Itu tapi memang bisa saja Farhad Abbas ini sepemikiran dengan Susno Duaji karena udah ada pesanan bahwa PK-nya harus ke situ gitu. PK-nya harus membahas masalah kematiannya gitu loh. Jadi mereka mencari celah agar kasus ini benar-benar udah ditutup setutup-tutupnya, padahal mereka tahu proses PK itu seperti apa. Saya yakin Farhad Abbas ini mengerti proses PK, namun seperti ada kesengajaan yang mereka lakukan agar PK ini benar-benar membuat, ya kita tahu kan Perma tahun 2004 mengatakan bahwa PK itu hanya diajukan 1 kali saja, tidak bisa 2 kali. Ya, walaupun kontradiktum dengan keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang menyatakan bahwa PK itu boleh diajukan lebih dari 2 kali. Tapi di sini tetap saya berpikiran positif terhadap Farhad Abbas. Namun sekelas Farhad Abbas kenapa tidak mengerti proses PK? Itu yang saya menjadi pertanyaan. Apakah Farhad Abbas ini sudah terkena hasutan atau rayuan daripada petinggi-petinggi Polri yang ingin menutup masalah ini agar tidak dibahas lagi oleh publik? Itu loh. Karena masalah yang diajukan oleh PPK-nya Farhad Abbas ini saya rasa ini maaf sekali lagi ya, saya minta maaf, seakan-akan orang yang nggak ngerti hukum. Nggak apa-apa gitu. Bang, kita berasumsi ya untuk bagaimana Ya, kita seakan-akan selebar-lebarnya ya. Jadi oke lah, timnya yang lainnya nggak mengetahui itu. Saya takut Farhad Abbas ini bekerja sama dengan petinggi Polri yang memang sengaja ini novum PK ini dibikin kacau sehingga putusannya nanti ya udah membuat perkaranya ini udah tutup, nggak bisa diajukan PK lagi karena mengacu kepada Perma tahun 2014 itu gitu. Makanya saya bilang tadi di sini saya curiga sama Farhad Abbas, kok PK-nya begini gitu loh. PK kalau orang yang sudah gelar doktor itu PK-nya nggak mungkin mengajukan seperti ini, banyak banget PK ini novum ini ingin menyoal masalah kesaksian palsunya Saka Tatal, Dede dan lain-lain. Nah, novum ini juga ingin menyoal masalah kematiannya, ditabrak, mati kecelakaan tunggal atau dibunuh. Novum ini menyoal masalah ini. Jadi terlalu banyak novum yang diajukan, terlalu banyak novum yang dijadikan untuk bahan petitum gitu loh. Makanya saya bilang dari sini ini kayak apa ya? Kayak semacam ada kesengajaan untuk menuntut kasus ini melalui jalur PK. Karena PK ini akan membungkam semua opini-opini masyarakat terkait dengan keinginannya mengungkap perkara ini gitu loh. Jadi saya melihat di sini kok sekelas Farhad Abbas mengajukan novum segini banyak. Apa ini kesengajaan atau dia tidak mengerti tentang konstruksi hukum yang ada di dalam pengadilan peninjauan kembali gitu. Jadi saya rasa ini patut dicurigai juga gitu loh. Adanya statement Pak Susno Duaji, adanya tindakan yang dilakukan oleh rekan kita Farhad Abbas dan kawan-kawan ini semacam ada kesengajaan agar memang benar-benar ini kasus ditutup aja lah gitu loh. Walaupun pengadilan ini dianggapnya ya serius biar mata masyarakat yang memang ada 13 terpidana yang harus ditangkap ya, yang DPO-nya sisanya harus ditangkap, yang sudah dalam ada amar putusan disebutkan itu maksud saya. Betul banget. Makanya saya ajukan pertanyaan seperti itu ya, supaya kita mengarah kedua sisi dulu. Jangan kita hanya mengarah karena kalau kita merujuk pada strategi perang itu kan ada namanya penyusupan ya. Apa bedanya strategi perang dengan strategi hukum? Kan seperti itu. Kita tidak menjas ke negatif juga ya tim Farhad Abbas. Tapi kalau kita melihat bahwa dia termasuk orang-orang pengacara senior, sesenior itukah mengajukan PK? Dan apa pembahasan di dalam PK tersebut? Kan tidak ibarat sama sih sebenarnya pemikiran saya dengan abang ya. Kok sekelas Farhad Abbas seperti itu dalam pengajuan PK? Padahal kan kita udah ngerti ya bahwa pengajuan PK itu adalah pengajuan di mana prosedur penangkapan itu dibahas. Sedangkan apa yang dibahas malah fokus ke kejadian atau ke masa pembunuhannya. Kan tidak nyambung kalau seperti itu. Dan kita juga paham itu bahwa pengajuan PK itu sifatnya hanya sekali. Berarti apakah memang kasus ini sengaja mau ditutup dengan adanya PK atau seperti apa? Makanya kita buka atau kita melek sedikit agar teman-teman juga paham
arah ini kemana sebenarnya? Seperti itu, Bang. Akan host, lanjut host. Gantian, yang lainnya gantian. Kita rungkatin aja kalau host nggak dong jawab ini. Host, sapa dulu tamu-tamu nih host. Jadi gini, saya maaf lanjutin Bang ya. Tony, itu hostnya lagi keluar dulu, Ya, aku dititipin. Silakan lanjut lagi aja, berak, Bang Mas. Tony aja dah jadi Maksudnya- moderatornya. maksudnya lagi berat gini. Ya lanjut aja bah, interaktif aja kita nggak apa-apa interaktif. Kalau saya Silakan, kan Pak. dari awal konsisten saya nggak pernah berubah. Karena saya melihat memang kasus Cirebon ini, kalau di dalam podcastnya Uya Kuya, saya menggambarkan konstruksinya, sumbernya Eki, Vina adalah korbannya. Kenapa saya bicara begitu? Ya karena ada prosedur yang betul-betul dilanggar oleh penegak hukum yang pada prinsipnya juga adalah korban. Itu asal muasalnya. Bahkan kemudian saya menguatkan dugaan adanya sebuah kesepakatan di luar konstruksi hukum yang kemudian Apa sinyalnya jelek ya bah? ya pelan-pelan aja. Bahkan kemudian Apa sinyalnya merah itu bah? Putus-putus apa? Paketnya diisi dulu bah, paketnya bah. gua pakai wifi. Geser tempat dulu itu, Bang. Enggak. Bah cari geser dulu bah. Nelpon pap ne atau bah? normal lagi. Bah. Jadi gini. Jadi gua dari awal Ya udah bah, lanjut bah. memang menggambarkan konstruksi hukum di Cirebon ini Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. kesalahan prosedur, ya kan? Bahkan ada dua dugaan. Gua juga di sini ada sebuah kesepakatan di luar konstruksi hukum sehingga harus dicari puzzle-nya. Nah, kan di awal itu semua core instrumennya adalah inkrah. Jadi kita dibatasi oleh bahasa inkrah yang luar biasa. Putusan 2016 nggak boleh diganggu-gugat. Maka lompatan akrobatnya harus kembali ke titik nol, ya kan? Nah, namun memang kita sadari, ya kan, yang namanya kasus terkonspirasi. Ini saya bilang langsung masuk terkonspirasi, di mana memang ini kasus adalah kasus lama yang tiba-tiba muncul, ya, dalam sebuah skenario film yang kemudian mengagetkan semuanya, seakan-akan ini sebagai sebuah air bah yang mengalir deras, mengakibatkan banyak pihak kebingungan, baik pelaku itu sendiri, otaknya, sponsornya, bahkan juga penegak hukumnya, yaitu Polda Jawa Barat, ya. Nah, fragmen itu kemudian tetap saya yakinkan kepada kawan-kawan dari awal, up ke atas. Kenapa? Karena saya melihat itu tadi konspirasinya terlalu kental dan tidak mungkin ini sebuah kasus yang biasa saja, ya kan? Lalu kemudian dengan beberapa hal akhirnya saya masuk dalam sebuah tawaran dari Farhad Abbas sebagai kuasa pelaporan bersama Tony juga pada saat itu. Nah, kenapa saya memilih Sakat Natal? Karena saya melihat ada corong, ada toa yang kemudian mengatakan saya adalah korban. Saya adalah korban rekayasa, saya adalah korban. Nah, kata kunci itu yang kemudian mendasari saya untuk oke, kalau begitu cocok. Ada pengakuan, ada dugaan, ada pengakuan. Nah, ketika itu jalan hingga pada kesimpulan PK, karena memang arus yang harus ditempuh untuk memutus yang namanya inkrah itu adalah dengan Prapit, satu Pegi, dan kedua PK dengan Sakat Natal dan lain-lainnya. Namun ketika saya kan tidak terlibat di PK-nya, tetapi saya membaca situasi yang ada di kawan-kawan Farhad sebagai seorang rekan dan juga
ya profesional saya mengamini saja, karena buat saya kan saya diajak bukan mengajak, dan segala macam aturan ya saya harus ikuti dengan seksama agar targetnya berjalan lancar, hingga pada saat saya mendapatkan berkas, ya sebagai orang yang punya pikiran, saya bertemu Farhat dan saya mengatakan, bro, boleh nggak gua nggak ikut di PK dengan alasan kartu gua hilang. Ya itu bahasa baiknya aja, tapi karena PK sudah berjalan, saya berani mengatakan sekarang dan minta maaf karena struktur yang ada di dalam berkas PK itu, saya dengan kebodohan saya membaca sepertinya targetnya, kalau cuma targetnya hanya membebaskan Saka dan 7 orang lainnya tanpa kemudian mengesampingkan hak orang lain, yaitu korban dan juga hak masyarakat Indonesia yang kemudian terobok-obok lah dengan situasi ini, maka saya menilai itu sangat dangkal. Ini bahasanya Mukhtar sebetulnya, bukan bahasa saya. Bahasanya Mukhtar, pengacara Peggy yang saya diskusi sama dia. Bahkan kemudian dia bilang kalau ini kemudian hanya untuk bebaskan mereka dan konsentrasinya kepada kecelakaan, atau kemudian tanpa mengakhiri keadilan, ya itu namanya dangkal. Saya mengamini. Lalu kemudian saya mencoba untuk tetap konsisten mendorong ke atas sampai akhirnya saya terus menggali di lapangan, bolak-balik Cirebon tanpa harus ya pokoknya saya bolak-balik aja terus lah. Dan saya banyak menemukan hal-hal yang terkait, kalau bahasanya ketua saya Firdaus ini kan kasus yang sangat apa namanya Pak Ketua? Izin lupa saya apa namanya Pak Ketua? Ini kasus oportunitas. Kasus oportunitas. Ya, okay. Kasus yang berkaitan dengan atensi. Oke, terima kasih Pak Kekuasaan. Ketua. Iya, makanya kemudian saya kembali mengolah rasa saya. Saya pikir ini harus sampai ke tingkat pimpinan. Walaupun saya tahu banyak sekali halangannya. Apalagi target semua orang bukan cuma sekedar kasus ini. Tadi saya bilang ini kasus sangat luar biasa, hanya ada di atas kencang, di bawahnya santai saja, dan ini memang produk yang tidak dihasilkan oleh hukum, tapi oleh sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah, begitu saya mencerna lagi, saya menemukan lagi kepastian bahwasannya PK Prapitnya Peggy Setiawan itu luar biasa. Dia mampu mengkolaborasi desakan publik dengan faktor kenyataan. Apa itu? Ya kesalahan prosedural, ya kan, salah tangkap, dan itu isu yang paling menarik sebetulnya. Dan kenapa itu nggak di copy paste misalnya gitu kan oleh Saka Tatal dan oleh yang lainnya? Karena saya melihat atraksi saksi-saksi yang ada itu cuman fragmen-fragmen yang memang diciptakan untuk mengobok-ngobok pikiran kita kembali agar tidak sampai pada titik tujuan. Termasuk misalnya, mohon maaf nih, saya baru 2 hari ini berpikir, Dede misalkan Dede ujuk-ujuk muncul dan mengakui perbuatannya. Padahal sungguhnya kalau kita mau lebih teliti lagi, seorang Dede, seorang Aib, dan seorang Rudiana itu ibarat ya becak rodanya 3 gitu kan, becak rodanya 3 ya. Dia tidak akan pernah bisa berpisah kecuali memisahkan diri hanya untuk mencari atau membuat alternatif atau menciptakan kanalisasi orang agar tidak berpikir ke ujungnya ya. Tapi ini dugaan saya, tapi biasanya dugaan saya nggak pernah salah. Jadi dengan ini kan sebetulnya nggak jauh dari gerombolan oknum, maaf, dengan gerombolan kawan-kawan yang sebetulnya tidak harus kita bilang geng motor, tetapi ada di geng motor. Suka nggak suka, ini yang harus kemudian didalami. Nah, ketika itu menjadi catatan kritis saya menduga kemunculan Aib ini adalah sebuah fragmen yang memang disediakan untuk orang-orang yang memang kritis seperti Deddy Mulyadi
atau kemudian untuk orang-orang yang memang seperti yang dalam konteks misalnya di Saket Natal, Farhat misalnya. Bagaimana kemudian mereka berupaya menampilkan fragmen untuk dijadikan kenyataan. Padahal sesungguhnya penggalian itu harus betul kata Daus, ya, betul kata apa yang kita pelajari, semua kembali ke titik nol, ya. Kita akan tahu bahwasannya skenario mereka hanyalah sampai di Rudiana. Tapi kalau saya, ketika kembali titik nol adalah Rudiana, Liga Akbar, Aep, Dede, itu orang yang harus dibungkus rapi bersama rekan-rekan penyidik yang ada. Jadi kalau kita mau tahu kemana arah angin dan bau kentutnya, disitulah tempatnya. Nah, PK-nya saya sepakat dengan Ketua Firdaus, ya. Saya namakan gamparin. Kenapa saya bilang gamparin? Karena kita akan menggampar orang-orang yang terlibat secara khusus ataupun orang-orang yang membackup kasus ini hanya untuk tujuan tertentu. Mari kita gamparin Ketua Daus, ya. Karena dengan gamparin kasusnya, gamparin pelakunya, maka kita akan menemukan keadilan. Ini nggak aneh-aneh. Yang penting sekarang semua sudah ke atas, kita susun rapi lagi. Jangan terjebak dengan permainan drama-drama kolosal yang diciptakan. Dan juga saya menghimbau kepada Kang Deddy Mulyadi yang memang sudah berbuat baik. Hati-hati Kang Deddy, Anda orang politik, lawan Anda banyak. Ini kasus mungkin baik buat Anda, tapi lebih baik lagi Anda harus pintar-pintar membantu orang, karena nggak semuanya orang datang kepada Anda dengan tulus juga, ya. Lebih baik Anda berhadapan dengan orang yang suka mengkritik tapi jujur buat Anda, dibanding orang datang hanya untuk mencari sesuatu di Anda dan kemudian Anda dijorokin semakin dalam, dan the end of story-nya adalah mereka bisa lepas dari jalur hukum. Nah, buat kawan Farhat, Anda top, ya kan? Anda sudah berjuang sampai PK. Saya menghormati kerja Anda sebagai tim, ya. Tapi mohon maaf lahir batin, karena saya memang punya tugas mengungkap siapa aktor dan kemudian keterlibatan oknum, maka saya harus berjalan sampai titik akhir film ini. Terima kasih kawan-kawan. Baik. Ya, izin Bang KP3. Sabar, Boleh bertanya Bang, ya. Bang Excel, sabar Bang Excel. Saya diberi mandat sama host untuk ya mencoba menjadi host, walaupun ya biasa selama ini jadi narasumber. Nah, sebelum saya ini, kita sapa dulu Bang Roland. Bang Roland, selamat pagi menjelang siang Bang Roland. Gimana keadaan, sehat Bang? Selamat pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat Bang Tony. Barakallah. Pagi Bang Roland. Sehat Bang Roland? Sehat, ini, Bang. sehat Bang. Pagi-pagi sehat, semoga sehat semuanya. Ya, sama-sama Bang. Pagi-pagi kita sambil ngopi, saya di sini makan singkong Bang. Singkong goreng buatan istri, lebih luar biasa Bang. Tapi kita tidak henti diberikan edukasi terkait kasus Pina, terkait edukasi hukum. Nah, ada beberapa, mungkin Abang sudah mendengar dari beberapa pernyataan kawan-kawan ini terkait masalah kasus Pina. Ya, Bang Firdaus sudah mengatakan bahwa ada beberapa indikasi memang ada skenario di sini terkait masalah di mana terjadi overlap, ya. Overlap bukan berarti tidak bermaksud untuk tidak mengabaikan suatu kehormatan kita sama kawan-kawan yang masih berjuang Saket Natal, tapi yang namanya pengawasan kita terkait malah rasa curiga kita juga harus kita tanamkan demi proses hukum ini berjalan dengan benar sesuai jalur prosedur of law-nya, kemudian untuk menemukan keadilan. Nah, mungkin ini sudah Bang Roland bahas, tapi Abang kan lebih tajam dan komprehensif terkait masalah bagaimana sih proses PK ini yang sudah terjadi dan seperti apa ke depannya terkait 7 terpidana ke depan. Dipersilakan Bang. Iya, saya apresiasi loh untuk semua kawan-kawan lah, karena begitu semangat sekali ya membahas peristiwanya Eki dan Pina ini. Saya sebenarnya mau nyimak aja, kenapa
nggak perlu lah saya dinaik-naikkan terus gitu loh. Saya sebenarnya kan sekali-sekali boleh lah nyemak di bawah kan. Gua sentil ya, Sudah gua lah. sentil ya. Iya, Gua sudah lah sentil Bang ya. ya. Begini-begini Gua lah ya. sentil ya. Bebas. Iya, udah kadang saya udah mulai minum Paramek lagi. Tadi biasanya Anda, sekarang saya jadi minum Paramek gini. Oke lah, tapi saya sedikit aja ya. Kita kembali lagi, sebenarnya semua selalu yang dibahas mengenai undang-undang, khususnya masalah KUHP. Ya, sebenarnya biar kita paham juga sih, bahwasanya sistem hukum pidana kita itu sebenarnya adalah bentuk upaya terakhir ya, atau disebut namanya ultimum remedium ya, yang artinya memiliki sanksi yang bersifat memaksa ya, melalui apa ya, melalui suatu persidangan yang diputuskan oleh hakim ya. Kalau kita lihat sejarahnya KUHP itu kan sebenarnya produk ini kan itu pada zaman kolonial Belanda sebenarnya itu ya, itu kalau undang-undangnya namanya Wetboek van Straffer voor Nederland Indie ya, artinya WVSNI lah kalau kita singkat begitu, WVSNI, Wetboek ya, WVSNI ya. Nah itu kan sebenarnya dibentuk pada tahun 1915 kalau nggak salah ya, bulan-bulannya atau agak-agak akhir bulan Oktober atau November lah itu ya. Kemudian baru berlaku pada bulan Januari 1918 ya. Itu kemudian kita kodifikasi itu setelah kemerdekaan kita pada tanggal 17 1945 ya. Karena apa? Karena di dalamnya masih banyak aturan tentang mengenai salah satunya itu kerja rodi ya, itu yang kita hapuskan unsur-unsurnya di dalam kerja rodi tersebut ya toh. Nah, makanya kita ubah itu melalui kitab undang-undang hukum pidana itu menjadi nomor 1 tahun 1946, baru kita gunakan sampai sekarang gitu. Jadi di dalam KUHP itu ada 3 sebenarnya, ada 3 buku ya, mencakup aturan umum itu, kemudian kejahatan, dan kemudian pelanggaran. Nah, terkait mengenai peristiwa Vina dan Eki ini masuknya adalah buku 2, yaitu tentang kejahatan, dan itu bisa kita lihat itu kalau nggak salah dari pasal 104 ya, 104 sampai 400 berapa ya, 480 apa 4 berapa ya, dari itulah tentang kejahatan ya, masuk ke buku 2 ya. Terkait mengenai PK yang disampaikan, yang diajukan sama kuasa hukum Saka Tatal ya, sah-sah saja, itu kan hak konstitusi. Mana Firdaus tadi ya, itu hak konstitusi ya, hak setiap orang ya. Jangan kita patahkan lah, karena itu udah diatur dalam Undang-Undang 1945 ya. Itu setiap orang boleh menuntut satu keadilan, karena itu sifat hak konstitusi ya, nggak bisa kita larang. Nah, terkait kalau kita bahas materialnya ya boleh, kalau bahas materialnya ya, kenapa sih harus, bagaimana sih kita mengajukan PK ya, kembali lagi ya. Kalau kita berdasarkan logika hukum atau pendapat hukum kita, atau saya lah pribadi ya, kalau memang kita mau mengajukan PK, kita lihat di pasal 263 ayat 2 ya, pasal 263 ayat 2. Kalau 263 ayat 1 itu ada legal standing. Nah, legal standingnya siapa sih yang boleh mengajukan PK? Legal standing yang boleh mengajukan PK itu terpidana atau ahli waris, nah, melalui kuasa hukumnya lah katakan, atau penasihat hukumnya. Terus bagaimana dengan Saka Tatal, apakah dia punya hak atau memiliki legal standing atau kedudukannya untuk mengajukan PK? Boleh, kenapa tidak boleh? Udah saya katakan, itu adalah hak konstitusi ya. Kalau kita bicara legal standing boleh juga kalau menurut pandangan hukum saya, karena kenapa? Dia itu masih terpidana atau pembebasan bersyarat. Di pasal 15A dan 15B sudah jelas ya, makna atau frasa dari terpidana ya, itu bukan hanya di dalam yang di penjara atau di dalam lapas atau penjara, di luar juga boleh ya. Makanya di luar ada namanya tahanan kota, tahanan rumah ya, itu di penjara juga, karena dia masih disebut legal standingnya adalah masih narapidana ya. Makanya dia ada namanya kewajiban hukumnya, seperti apa ya, wajib lapor ya. Itu kalau kita berbicara legal standing makna. Nah, terkait mengenai material yang disampaikan
pemohon untuk masalah PK, ya memang ada yang saya sedikit kecewanya di sini adalah ketika kuasa hukum tersebut itu membuat suatu kesimpulannya apa, bahwa peristiwa ini kecelakaan atau laka lantas. Nah itu saja kekecewaan saya. Mengenai dalil dia atau posita dia sah-sah saja, tidak ada masalah untuk saya, untuk kita itu tidak ada masalah. Tetapi yang kalau buat saya pribadi dalam melihat hukumnya, sisi hukumnya itu kenapa harus disimpulkan? Seharusnya dia bisa membuat dalil atau posita menjelaskan bahwa Saka Tatal itu adalah bukan pelakunya, karena setiap kejadian tersebut si Saka Tatal itu tidak berada di lokus deliktinya, lokasinya, TKP itu sebenarnya semua bisa dibuat dalil-dalil seperti itu. Ya, tapi terkait mengenai strategi, ya kembali lagi tadi udah ada yang sampaikan, saya dengar itu. Strategi ya boleh saja, mungkin strateginya dia tujuannya untuk kenapa dia masukkan atau dibuat satu konklusif atau kesimpulan ini menjadi kecelakaan atau laka tunggal atau laka lantas, itu tujuannya orientasinya untuk bisa dapat membebaskan 7 terpidana. Ya mungkin strateginya mereka seperti itu, tetapi ini akan timbul jadi pertanyaan. Nah pertanyaannya sebenarnya yang harus kita keluarkan di sini, ketika memang ini diputus oleh hakim MA dan dimenangkan PK Saka Tatal bahwa ini ada satu laka lantas atau kecelakaan tunggal, terus bagaimana kita untuk bisa memulai lagi peristiwa yang lainnya seperti dianggap sebagai suatu peristiwa adanya kematian atau pembunuhan. Artinya bagaimana kita membukanya lagi ini untuk bisa mendapatkan keadilan. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang lebih bagus, ya. Kenapa? Karena khawatirnya ketika nanti diputus sama MA, terkait ini adalah laka lantas atau kecelakaan tunggal, ini close case. Ya itu yang jadi masalahnya. Ya, khawatirnya di sana. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaannya adalah kalau memang ini dimenangkan dan ini jadi close case, terus bagaimana kita bisa membuka lagi peristiwa yang sebenarnya mengenai kematian daripada Eki dan Vina ini yang diindikasi adalah suatu ada penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan. Nah itu sebenarnya pertanyaannya yang harus ditimbulkan terkait masalahnya seperti itu. Nah kalau kita berbicara kembali ke ayat 2-nya pasal 263, itu kan tidak bersifat kumulatif. Ya itu bersifat alternatif seperti layaknya kalau kita compare dengan Undang-Undang Nomor 1 1974, Junto PP nomor atau 1975 ya. Nah itu juga kan mengenai suatu perceraian juga, itu sebenarnya bukan sifat kumulatif, sama dengan itu bersifat alternatif. Kita memilih mana sih yang menurut kita sesuai alat-alat bukti yang kita miliki atau kita punya itu cukup untuk mengajukan suatu gugatan atau PK. Ya berdasarkan alternatif tadi yang tersebut kita pilih, apakah oleh karena ada suatu keadaan yang baru atau boleh karena adanya atau kekilapan hakim atau kekeliruan hakim dalam memutuskan. Nah seperti itu ya sebenarnya itu. Jadi kalau kita borong semuanya, tadi ada yang bilang juga itu akan pusing, ya benar akan pusing kalau kita borong semuanya, karena kita harus menyiapkan semua alat buktinya. Ya, terus terkait PK itu yang diperiksa apa? PK itu kan yang diperiksa kan pernah alat-alat buktinya yang pernah dulu diajukan di persidangan pada tahun 2016 yang akhirnya menimbulkan suatu putusan yang kekeliru atau kekilapan hakim. Ya, jadi untuk mengajukan PK tersebut harus ada namanya nopum. Nah, nopum ini harus kita pahami, nopum itu adalah suatu alat bukti yang sudah pernah ada, yang belum pernah ditunjukkan pada suatu persidangan awal. Ya, atau bisa alat bukti atau nopum itu adalah alat bukti yang baru ditemukan, ya itu bisa ke sana. Ya tinggal kita bagaimana kita merangkainya saja, ya itu saja sebenarnya. Jadi kalau saya bukan saya tidak akan tendensius atau menyinggung rekan sejawat saya, artinya para penasihat hukumnya tidak, tetapi kita berbicara dari sisi materialnya aja, normatif sisi hukumnya aja yang saya analisa seperti itu. Ya memang kalau ada rasa kecewa sedikit ada. Kenapa? Karena di akhirnya dalam memori PK-nya itu ada menyimpulkan bahwa ini adalah laka lantas atau kecelakaan tunggal. Nah itu aja sebenarnya kekecewaan saya sedikit seperti itu. Karena kalau sekali lagi saya katakan kalau ini diputus sama hakim dan dimenangkan Saka Tatal bahwasanya ini adalah peristiwa laka lantas, terus bagaimana kita dapat bisa membuka peristiwa yang lainnya yang kita anggap ini ada kasus pembunuhan? Mulai dari mana lagi? Itu sebenarnya pertanyaannya akan timbul. Ya, sementara itu saja dulu, tipis-tipis saja lah. Terima kasih banyak.
Baik Bang, terima kasih Bang Saya Roland. mau tanya nih, tadi karena saya udah Iya disenggol sama silakan, saudara, silakan Bang Firdaus, silakan. karena saudara Roland ya, Roland sudah nyenggol saya. Mana Firdaus tadi, weh, hebat ya. Pertama saya Ya. nanya dulu nih sama saudara Roland, umurnya berapa saudara Roland? Kenapa harus menanyakan umur, Bang? Saya nanya umurnya dulu, karena saya Oh, tahu adab. saya sudah kepala 4. Oh, saya sudah 50. Ya berarti tuan saya ya. Berarti beda tipis lah kita. Ya, jadi gini, Roland ya. Kalau kamu berdebat atau diskusi dengan orang, biasakan jangan menunjukkan ini gue. Kalimat kamu tadi mana sih Firdaus itu menyinggung saya loh. Ya. Jadi ini kita sedang berpendapat. Saya sedang berpendapat ya. Kalau kamu pintar, Gini coba Bang, kamu- Bang salah Enggak, dengar dulu. Firdaus, mohon izin. kalau Biasakan- memaknainya begitu Biasakan dalam salah. dialektika itu pakai adab. Mohon izin, Bang. Jangan sampai karena itu Aduh. menyinggung saya. Karena Anda tadi bilang mana sih Ya Firdaus? udah, Gini, ketua, Bang Firdaus, udah. sabar, tenang Udah, dulu, ketua. sampean tenang. Saya Jangan menanyakan biasa itu. dialektika itu pakai adab, pakai estetika gitu. Jangan sampai mana sih Firdaus? Sabar. Tadi yang menyatakan bahwa ini. Jangan kamu anak baru kemarin kok mana sih dengar, Firdaus? nggak usah anak bicara baru kemarin ini. Iya, anak kita baru di sini, kemarin kamu. kita di Ngomong sini aja itu ngaco. kita di sini memiliki Mana? latar belakang Kamu yang belepotan, berbeda. kamu jelaskan apa Ya, penjelasan saya tadi kamu jelasin lagi. nggak usah dibawa dalam hati, nggak usah baperan. Saya menanyakan begitu nggak bisa, karena saya nggak bisa, sebelumnya sabar, Bang. saya Sabar, mendapatkan Bang. Anda Bisa. memberikan satu Dalam opini. pertemuan keadilan memang udah, begini, udah, kita stop memang dulu. sensitif, sabar. Jadi Bang mohon Roland, izin. ketua, Ya stop. lebih baik kita Nggak. begini aja lah, Ketua, kita Bang Roland, stop. abaikan. Kita abaikan saja yang memang sifatnya tidak prinsip, tapi kita lebih menghargai daripada pemikiran aja lah. Oke, gini, Karena kita sebagai saya ya tengah mohon ya. izin, Saya mungkin tengah ya. mungkin Saya tengah ya. mungkin bukan forum ini aja Ya, kita yang saya namanya tengah ya, diskusi. bentar, Kita dulu, Ton, sabar, gini. sabar bang, Maaf, sabar Bang. abah. Saya Sabar. dipercayakan jadi host bah. Iya, Mohon izin bukan. bah. Ini Ya, kan kita keduanya sudah teman terbiasa saya nih. menghadapi panggung Begini. seperti ini. Bahkan ada lebih hal yang menyakitkan. Begini. Yang sini kita Iya. tetap tegar Enggak, gitu. ini- Inilah nama ini perjuangan tengah-tengah. keadilan memang begini. Jadi Ini- mohon izin ini- lah. ini Kita lebih tengah-tengah. mengutamakan Begini. daripada pemikiran gitu Mungkin aja. ini salah Mohon izin. persepsi dari Bang Roland atas penjelasannya Ketua Firdaus. Bukan nggak nyambung, bukan. Memang ada perbedaan yang saya tangkap dari pernyataan Bang Firdaus sama Bang Roland. Ini ibarat kulit sama daging ya. Mungkin kalau lebih spesifik lagi, sebetulnya yang disampaikan sama Bang Firdaus ini kan bukan soal isi dari PK-nya, tapi bagaimana membuat PK itu punya strategi. Betul, di Farhat kan saya juga ada di Farhat, tapi kan kelihatannya ya kan lebih menekankan pada hal-hal yang tidak harus kita angkat karena sumbernya kan adalah kesalahan, kalau bahasanya Bang Firdaus kan kesalahan administrasi, prosedural dan sebagainya. Ya tidak ada maksud dari Bang Firdaus untuk menguliti Farhat, nggak ada. Karena saya juga kan bagian dari Farhat. Jadi sebetulnya yang dibahas ini adalah kelanjutan atau langkah strategi bila mana ya. Ini kan belum tentu nih. Bang Firdaus juga dengan Farhat berinteraksi kok. Gue pikir juga, apalagi ada gua di sana kan. Jadi saya pikir udah anggap nggak ada pernyataan Bang Roland juga nggak harus di ini lagi. Bang Firdaus juga udah santai. Masa ketua gua ngamuk dulu, udah ayo kan kita mau perang. Oke, bro. Izin host. Oke. Boleh saya bertanya sedikit ke Bang Bro, Roland Sabar ya? Bang Excel, sabar Bang Excel, sabar Bang Oke, Excel. Bro Ketua. Nanti kita Clear ya, biar Bro. kita bagian satu-satu. Bro ketua clear ya, clear ya bro. Oke. Clear ya, Siap. oke. Iya. Sip. Ya Mohon udah. izin Bang Firdaus, Bang Roland. Ya artinya kita sama-sama lawyer ini gonjang ganjing kita, bahkan kita lebih fatal dari sini. Kita dibully, kita dibenci, bahkan kita berusaha untuk disingkirkan orang, kita tetap tegar. Itulah nama konsekuensi dalam perjuangan keadilan. Nah, tapi yang kita perlu hargai bahwa ketika kita memang berdiskusi ini adalah kita perang yang namanya perang pemikiran. Dalam hal apa? Untuk menemukan kebenaran sejati dan keadilan sejati. Itu orientasinya. Mohon dimaklumilah dengan karakter kita masing-masing. Makanya kita berbeda suku bangsa ini karena kita punya karakter masing-masing. Tapi bukan berarti tidak saling menghargai. Tapi itulah watak kita masing-masing yang memang kita harus beda, tapi indahnya beda tuh indah.
Baik, kita nikmati. Mohon izin Bang ini Firdaus sama Bang Roland Bang itu Firdaus, tidak ada Bang tendensi Firdaus, kemana-mana. Ya itulah perbedaan harus kita Roland hargai. ini Baik, CS2 Enggak apa-apa sih Bang. gini. Ini saya Bang Fir. sih juga kalau seandainya Bang Fir, Bang Roland, tanggapannya bentar Bang dulu. Firdaus seperti itu saya minta maaf. Ayo, ya, Saya ya. sebenarnya tadi cuma menyapa kemana Bang Firdaus. Iya, Saya iya. tuh Ya, salah sebenarnya paham. seperti karena saya dengar tadi pernyataannya terakhir adalah dari Bang Firdaus. Ya, Karena ya. saya baru naik. Salah Ya, paham. cuman Jadi karena gini, menanggapinya berbeda untuk- disangkanya saya untuk apa lebih namanya, tenang, enggak. Sebenarnya saya enggak begitu. Begini, untuk Saya lebih kalau saya adem selalu ya. kalau setiap naik Si komal Roland itu saya ini selalu beradab sahabat saya. gua, Pak Ketua, sahabat gua, Itu. bahkan orang yang pertama Iya, kali sahabat kita semua nih, Bang mendukung Fir, sahabat gua, kita semua nih, ya Bang Roland, ngerjain sahabat kita gua, semua. ngedukung gua sampai gua gila-gilaan masuk ke Mabes Polri hanya untuk nyampaikan video dia nih. Nih Roland nih sahabat gua nih. Kalau bukan karena dia dan kawan-kawan, gua nggak mungkin nekat sampai kemudian nyerahin video hasil di Komal hanya untuk didengarkan sama Pak Kapolri dan jajarannya. Ini Roland ini orang paling gila nih. Jadi yang bisa bikin gue pagi-pagi, lu bayangin 2 hari 2 malam kami diskusi nggak tidur langsung berangkat nih. Jadi dengan adanya Bang Firdaus, ini kawan kita juga Bang Firdaus, bahkan tim kita juga nanti. Oke Bang Firdaus, clear ya? Clear ya? Salah Oke, paham dulu. clear ya. Clear. Oke Bang Firdaus, Oke, ketua. sebelum saya Siapa kembali- Bang? Siapa Bang? Saya Ya, juga minta sebelum- maaf untuk rekan Roland ya. Maaf Oke, sekali saya juga lagi. Siap Saya Bang juga- Firdaus sama-sama. Saya Tapi- juga minta maaf kalau Ya, ada ya, menyinggung terima kasih. perasaan. Ya, Ya, saya juga ini ya, minta maaf ya ini saling belajar lah namanya kita. Ya, Ya. baru kali pertama jadi Iya, host ini. kita jadi saling mungkin- belajar karena kita kita sekarang ini menganut sistem pendidikan andragogik, jadi saling belajar dan mengajar. Mantap. Jadi Melawan mohon maaf sekali lagi. melawan Enggak, Panas. mentang-mentang yang namanya tamparin jadi emosi mulu lu. Tamparin kan kenceng banget tamparin. Lagi salah judul sih ente. Iya, salah bikin judul Pak, judulnya ganti Pak. tamparin. Jadi Ganti, salah jangan judul. kamparin Pak. Aduh, Nanti ganti lah. bawa. Apa? Jadi maaf izin host dan semua rekan-rekan, boleh saya menjelaskan dan meluruskan. Boleh, Jadi silakan, gini. silakan, Mas. Silakan Bang Fir. Sebelum Makasih, saya ke Bang rekan Ibnu ya, Roland. silakan Bang Fir. Ya, rekan Roland minta maaf tadi sekali lagi ya. Jadi kita agar lebih Siap. konstruksi berpikir kita agar lebih substansi lagi. Jadi saya mau coba untuk meluruskan bahwa tidak bermaksud untuk mendegradasi kegiatan Farhad Abbas saat ini yang mengajukan PK dalam novum-novumnya, tidak bermaksud itu. Tapi Iya, saya paham itu, saya paham. anasir-anasir yang saya maksud tadi itu adalah bagian daripada politik hukum yang saya pelajari. Jadi kita jangan sampai berpaku pada teori hukum. Namun di sini ada politik hukum yang Ya. termaktub di dalam semua lingkup kegiatan kita dalam mencari keadilan itu. Saat ini kenapa saya lebih mengutamakan politik hukum? Karena kasus yang sekarang bergulir ini adalah syarat dengan ajas oportunitas. Ya, jadi siapa saja yang mempunyai kekuatan, dialah yang akan memenangkan dalam satu pertandingan tersebut kan gitu. Kita tahu di sini ada peran beberapa jenderal di belakang kasus ini juga yang memang menurut isunya ikut serta ya di dalam mengintervensi proses BAP dan lain-lainnya di dalam perkara tersebut. Jadi di sini kalau kita mengacu kepada pemikiran kita berdasarkan teori hukum, kita akan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan literasi yang sudah menjadi kebiasaan di dalam proses peradilan di Indonesia. Namun politik hukum mengajarkan kita untuk mempunyai rasa curiga terhadap peristiwa-peristiwa hukum dan proses hukum yang terjadi di dalam satu persidangan. Jadi politik itu hukum ini ada cabang keilmuan yang mensyaratkan kita untuk menjalankan proses peradilan ini dengan mencari sumber-sumber baru dalam keilmuan di bidang hukum gitu. Artinya di sini temuan-temuan baru ini yang kita harus jalankan ini yang memang tidak ada di dalam teori hukum. Makanya saya bilang tadi di sini Farhad Abbas ini identik dengan permainan politik hukum. Kenapa? Setingkat Farhad Abbas dan kawan-kawan yang sudah bergelar doktor, masa dia tidak tahu ruangan yang akan dia masuki dan membawa novum itu di dalam persidangan itu adalah ruangan yang menyoal tentang prosedur yang salah dan kekhilafan hakim gitu. Jadi kenapa ini dia seperti sengaja membawa novum-novum yang banyak ini, seakan-akan dia ini tidak mengerti tentang proses administrasi hukum yang bergulir di P53 kan, di PT Pengadilan Peninjauan Kembali. Jadi menurut saya ini ada tanda tanya besar dari saya. Kenapa Farhad Abbas seperti sengaja
malah lebih menyoalkan tentang kematiannya karena kecelakaan dan pembunuhan daripada dia mempertanyakan tentang kegiatan Ibturudiana yang melakukan penangkapan tanpa sprindik. Itu. Jadi ini analisa hukum berdasarkan politik hukum yang saya pahami. Jadi ini saya mencurigai Farhad Abbas, apakah dia ini memang sengaja dipesan oleh petinggi Polri yang tadi saya bilang tadi melakukan tindakan oportunitas bersama kawan-kawannya untuk mengintervensi perkara ini, ya, sengaja dibuat ini agar PK ini cepat diputuskan dan mengacu kepada Perma nomor berapa itu tahun 2014 bahwa PK itu tidak bisa diajukan lagi kalau sudah ada putusannya. Gitu. Ini yang saya takuti. Ketika PK ini sudah diputuskan dan Farhad Abbas ternyata dianggap ditolak, ya, dianggap tidak kredibel dalam mengajukan novum dan ditolak, maka kita ini akan mencari cara lain untuk mengajukan PK kedua. Apakah kita bisa mengacu kepada keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang mengatakan bahwa PK itu bisa dilakukan lebih dari 2 kali. Kalau itu bisa diajukan, maka kita menanyakan lagi tentang kebijakan daripada Mahkamah Agung. Mau nggak menerima pengajuan PK kita yang kedua, gitu loh. Ini semua ini kan multi tafsir. Tapi kita mengedepankan ada gium lex specialis derigot lex generalis. Jadi mana yang dilebih dahulukan tentang hukum ini, apakah yang khusus atau yang umum. Makanya saya bilang tadi, karena ini berkaitan dengan kebijakan publik dan masyarakat sudah menonton ini, maka harus dikedepankan yang khusus. Ini saya anggap khusus, insya Allah PK kedua bisa diterima. Tapi kalau seandainya Mahkamah Agung tetap bersikeras tidak menerima itu dan dia mengacu pada perma yang mereka buat, maka celakalah kita. Ketika PK Sakat Tatal ditolak, habislah keharapan kita untuk mengungkap kasus ini dengan sedetil-detilnya. Itu yang saya takut gitu. Makanya saya bilang tadi, saya menganalisa dengan statementnya Pak Susno Duaji yang mengarahkan bahwa ini kasusnya pembunuhan atau atau kecelakaan tunggal dan lain-lain. Ini statement Pak Susno Duaji ini juga saya curigai gitu loh. Karena Pak Susno Duaji dekat juga dengan Farhad Abbas, Deddy Mulyadi dan lain-lain. Ini saya curigai kayak semacam ada pelintiran-pelintiran. Jadi tidak substansional sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP ya terkait dengan pengajuan PK gitu. Itu aja sih yang saya curigai gitu. Jadi saya sependapat dengan mantan Wakapolri Pak Ugreseno yang mengatakan bahwa ini kesalahan prosedur. Jadi saya tetap menekankan itu. Salah prosedur dalam Ibturudiana yang harus kita bawa ke pengadilan. Novumnya adalah pengakuan Ibturudiana di beberapa media. Itu menurut saya gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bang Firdaus. Sebelum saya ke Bang Ibnu, saya menanggapi kalau terkait politik hukum. Benar juga adanya Bang, karena begini, kalau kita kaitkan politik hukum, ini kan kita tahu bahwa ini ada 3 keputusan. Nah, Saka ini konsentrasinya kepada Laka. Ya, kalau kita kaitkan dengan politik hukum di sini, memang tidak berpengaruh bila mana Laka ini ditolak, tapi tidak memberhentikan yang namanya PK kembali yang terkait masalah ada indikasi pengajuan peninjauan kembali terkait pembunuhan. Ini mungkin bagian dari strategi atau politik hukum, karena memang kalau misalkan laka tunggal ini ditolak, ya artinya memang benar di sini ada PK pembunuhan di mana ya peluang terbukanya adalah seperti ini. Saksi-saksi baru yang dihadirkan melalui kepiawaian Pak KDM itu bisa diajukan ya kesaksiannya, diminta kesaksian di depan ini PK-nya si 7 terpidana nih besok. Kemudian terkait surat menyurat, di mana surat menyurat tersebut yang terkumpulnya adalah dengan mensertifikasi ya keterangan Sudirman, dengan mensertifikasi laporan yang dibuat oleh Pak Otto Hasibuan terkait siapa Dede. Nah, itu menjadi mungkin bukti-bukti surat yang bisa menjadi novum yang akan diperiksa di pengadilan. Kalau kita kait dengan politik hukum ini sebenarnya memang berpeluang besar lah untuk menyelamatkan mereka. Artinya karena begini, saya menilai ketika PK Sakat Tatal ini diterima, belum tentu berpengaruh dengan 7 terpidana ini. Tapi bila PK 7 terpidana ini diterima, ini konsekuensinya berpengaruh kepada seluruhnya termasuk Sakat Tatal. Karena kenapa? Memang peluang Sakat Tatal memang tidak bisa lagi mengajukan kedua kali. Kalau kita mengacu kepada 263 KUHP tersebut, itu terpidana ya, terpidana atau ahli waris. Terpidana berarti orang yang sedang menjalankan hukuman yang keputusan ingkrah. Sementara Sakat Tatal per 24
28 Agustus ini sudah dinyatakan bebas. Ya, jadi peluang ini hanya cukup sekali buat Saka Tatal. Tapi kalau untuk 7 terpidana yang dalam, semisal kalau gagal, kita ngambil pahitnya aja, gagal, mungkin ada peluang yang kedua kali, di mana berdasarkan keputusan MK nomor 2 tahun 2000 berapa itu kata Bang Firdaus tadi, itu mungkin bisa berpeluang kedua kali lagi, bisa mengajukan kedua kali lagi nanti. Tapi kalau Saka Tatal mungkin sudah game over lah kalau mau mengajukan PK kedua kali, bila PK ini pertama kali gagal. Itu menurut saya mungkin. Ya, saya persilakan kepada Bang Ibnu, Bang, apa yang bisa disampaikan terkait diskusi kita pagi ini, Bang? Silakan. Ya, terima kasih Bang Tony. Terima kasih Bang Firdaus, Abah, Kak Mega, Bang Roland. Kalau untuk saya nggak panjang lebar Bang untuk terkait kasus ini, yang mana untuk pembicaraan di Komali ini itu tadi, kalau saya sih lebih ke materi ya, artinya mungkin ya debat-debat sedikit agak bergesekan mungkin dihindari lah, yang mana memang di kasus ini memang cukup rumit, ada poin-poin yang memang harus digali terkait dengan teori kasus ini ataupun saksi-saksi yang tak terlihat, bahkan mungkin yang nggak terduga ada di Komali ini, kan seperti itu, kita nggak tahu juga gitu. Mungkin dari saya itu aja Bang. Terima kasih Bang Ibnu. Memang iya Bang, kita juga merasakan Bang, begitu kerasnya kita dari bulan Mei. Bang Roland, Bang Abah, semua kita di sini dari bulan Mei. Memang kita nikmat sekali itu kan, sehingganya bebas PK itu ya, terima tidak terima itu bagian daripada perjuangan kita. Biarkanlah Tuhan yang mencatat perjuangan kita, nggak usah kita mendeklarasikan diri bahwa kita paling berdasar, nggak usah lah, karena kita memang dari awal ikhlas dan tanpa pamrih urusan ini. Jadi memang ya, sampai hari ini memang saya juga merasakan ada manuver atau propaganda yang dilakukan untuk memecah konsentrasi netizen dalam hal menyalahkan 7 terpidana ini. Ya, ketika ini bebas, memang saya rasakan ada propaganda yang dimainkan itu untuk kita membatasi, untuk tidak menemukan siapa pelaku sesungguhnya. Tapi sampai hari ini saya tetap berbangga, masih ada pejuang keadilan yang masih konsentrasi untuk membongkar masalah ini. Kita tetap optimis Bang, mudah-mudahan. Baik, kepada Bang Excel, silakan Bang, kalau memang mau interaktif, ada salah satu narasumber yang mau dipertanyakan sini, dipersilakan Bang Excel. Ya, saya cuman agak bingung aja Bang terkait mengenai masalah tim kuasa hukum Saka Tatal ini ya. Kalau kita melihat daripada apa yang disampaikan dalam persidangan, itu memang tidak merujuk pada satu konteks yang apa kita inginkan. Tapi pertanyaannya sih sebenarnya simple aja ya. Kalau menurut saya mungkin ada yang bisa jawab. Tadi saya sudah dapat jawaban dari Bang Firdaus ya. Itu sangat memuaskan saya juga untuk mengkaji lebih dalam lagi. Saya sih pengen bertanya sama Bang Cafe 3 ini terkait mengenai masalah. Tadi saya dengar dia mengatakan bahwa pernah tergabung dalam tim kuasa Saka Tatal ya. Salah. Menurut Abang, pada saat perumusan pengajuan PK, apakah memang tidak dianalisis, dievaluasi, baru diajukan, sehingga hasil yang apa kita inginkan itu sesuai? Sedangkan pada saat fakta yang kita lihat dalam persidangan itu sama sekali tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya, kan seperti itu. Menurut Abang seperti apa yang menurut Abang sedikit ketahui, mungkin bisa dibuka aja ya agar kasus ini bisa kita kembangkan lagi. Mas, Abah, langsung jawab pertanyaan Bang Excel Gimana ulangin? Saya pikir buat si Bang Firdaus, gimana ulangin? Soal apa? Jadi begini Bang, saya ulang ya. Kan Abang tadi mengatakan bahwa pernah tergabung dalam tim kuasa hukum masih Saka tergabung, Tatal. masih tergabung, tapi kalau untuk PK tidak. Masih tergabung ya, oke. Masih tergabung. Jadi pertanyaannya seperti ini Bang, pada saat perumusan tim untuk pengajuan PK,
yaitu kan pasti ada rumus-rumus tertentu, evaluasi tertentu, dan apa yang harus diajukan. Jadi pertanyaan saya, apa yang kita harap untuk diungkap di PK Sakatatal ini tidak sesuai? Berat ini Kan pertanyaan. seperti itu. Ini pertanyaan dapur yang sebetulnya gua nggak mau jawab. Gini. Ya, nggak usah ditutupi aja, Bang. Nggak gini. Dibuka sedikit dapurnya. Saya dengan Farad itu teman akrab. Sudah hampir 15 tahun lah, dari mulai sejadah karam jadah. Pernah jadi teman dekat, pernah jadi musuh juga. Terakhir waktu dia dengan wanita emas, saya dengan ketua KPU RI, ya kan. Tapi kalau kita berantem biasanya ya selesai ya cuman gini, kantong lu udah masuk berapa bro? Kan gitu. Itu kalau sama Farhad ya. Jadi saya dari awal sempat berkomunikasi pribadi dengan Farhad sebagai seorang kawan ya. Memang ada beberapa alternatif yang dia coba tawarkan. Cuma saya bilang begini, bro, prinsipnya saya mendukung saja selama itu memang yang terbaik buat Sakatatal, karena dia ini kan harus diperjuangkan soal harkat dan martabat dia sebagai seorang anak yang pernah menjalani hukuman yang bukan pada tempatnya, kan begitu. Jadi itu saya punya harapan bro. Tapi kalau kemudian masuk dalam ranah yang sifatnya, kan beliau tuh ketuanya dan ada banyak tokoh-tokoh juga termasuk RD di dalamnya. Bahkan saya juga sempat sih di awal-awal, mungkin Roland tahu, saya sempat tinggal diakui juga sama RD karena nama saya tidak ada di PK. Ya nggak apa-apa, kan buat saya yang penting sumbangsi saya sudah ada. Namun begitu masuk dalam substansi masalahnya, memang saya sedikit berdebat dan kritik, ya biasa lah sebagai kawan kan. Intinya memang dia punya strategi. Dia punya strategi yang seperti Bang Daud sampaikan, memang lebih pada politik hukum ya. Begitu juga Pak Susno Duaji. Saya malah sempat berdebat dengan Pak Susno dan orangnya di pengadilan sebelum dia bersaksi. Saya katakan, Bang, kita dulu pernah satu tim di Tampak. Bahkan kalau teman-teman ngelihat podcast saya di YouTube saya bersama Mas Susno Duaji waktu bahas Sambo, kita sejalan. Dia nyerang kanan, gue nyerang kiri, kan begitu. Tapi untuk kasus Vina ini, saya bilang, Bang, kalau boleh saya ngasih masukan, apa abang nggak mikirin korbannya bukan cuma Vina, Bang? Maksudnya, ya korbannya adalah bangsa Indonesia yang hari ini 3 instrumen hukum diporak-porandakan oleh kasus kecil dan kelompok kecil yang melakukan kesalahan kecil, saya bilang gitu kan. Kalau kemudian dijadikan ini gua ya yang ngomong, bukan. Jadi kalau saya ngomong bukan Farhad tapi ke Pak Susnonya aja. Kalau misalnya kecelakaan, katakanlah saya terima, apakah itu tidak menghilangkan peristiwa dan pelakunya? Saya bilang begitu kan. Kalau misalnya menghilangkan peristiwa dan pelakunya, maka yang terjadi kasus ini nothing, tidak ada. Dan nanti para pihak yang ada di belakang sana bebas merdeka. Mungkin kalau adik-adik kita bebas, tapi keadilan nggak akan didapat. Mungkin kalau kita berharap dengan polisi, kalau polisinya benar, kalau enggak gimana? Saya hari ini hanya berharap pada Mabes Polri. Saya hari ini hanya berharap pada komitmen Kapolri dan jajarannya. Kenapa? Karena mereka ya kan harus turun dengan kewenangannya. Kalau saya jadi Kapolri, seminggu kelar ini Bang, saya bilang gitu kan. Tapi masalahnya sekarang ini Bang, kalau abang membuat jalan finishnya ke kecelakaan, saya khawatir Bang. Dia jelaskan, ya udah Bang kalau gitu silakan. Semoga jalannya lancar, saya doakan. Saya nggak akan ganggu. Begitu juga Farhad, apalagi RD, saya nggak akan ganggu. Kenapa? Itu putusan tim dan itu harus saya hormati sebagai anggota. Saya hanya anggota tim pelapor, bagian pelaporan dari kasus dari seorang Sakatata, tidak lebih dan tidak bukan. Untuk belajar dewasa, menghargai pendapat ketua, saya makmum saja, saya bilang saya ikut. Tapi izinkan saya tidak terlibat di dalam PK, karena saya harus berjuang untuk mengawal
isi kepala saya bahwasannya ini harus ada yang bertanggung jawab. Apalagi yang namanya oknum, itu musuh saya. Begitu aja penjelasan saya, nggak lebih nggak kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya menyapa Lentera kecil, selamat pagi Bang Lentera. Selamat pagi seluruh rekan-rekan yang ada di Komal ini. Selamat pagi, selamat kita bersantai-santai ya. Oke, Abang standby dulu ya Bang. Nanti kebagian giliran saya dipercaya jadi host Bang. Jadi dimaklumi ya, apabila ada banyak salahnya, bukan banyak benarnya. Oke, lanjut. Kembali ke Bang Roland. Bang Roland, mohon saya mau menggali keilmuan Bang Roland. Di sini juga nanti saya dapat ilmu dari Bang Roland. Kita ini kesampingkan dulu yang namanya zakat tatal. Kita persiapan menghadapi daripada PK-nya 7 terpidana yang memang mungkin konsentrasinya kepada pembuktian ada tidaknya pembunuhan 340. Menurut Abang Roland, kira-kira tinjauan hukum apa ataupun ada secara teori maupun konsep hukum maupun pasal hukum ataupun bukti-bukti material yang perlu dipersiapkan yang dikategorikan bahwa itu novum, kalau saya boleh tanda kutip novum yang jitu, yang sulit untuk terbantahkan, seperti apa Bang Rowan? Silakan Bang. Terima kasih Bang. Iya, gini. Jadi yang pertama kan di sini sudah bahwa peristiwa ini kan sudah diduga sekali, sangat kuat ya, bahwasanya ini udah rekayasa ya Bang Tony. Artinya sudah ada namanya obstruction of justice atau mengaburkan atau menghilangkan barang bukti mulai dari awal. Ya kalau kita lihat aja apakah ada BAP atau olah TKP dari Polsek Polres awal Talun itu mengenai bahwa inilah laka lantas. Apakah ada yang dapat? Apa ada yang punya? Apa yang udah pernah lihat? Kalau terkuak di Komal belum pernah dapat sampai hari ini Pak. Nah, itu salah satunya. Artinya bukti-bukti yang lain juga sudah pasti akan ditutupi atau dihilangkan. Mengenai scientific crime investigasi ya juga tidak ada ya. Kemudian hasil daripada otopsi yang sebenarnya, tes DNA, begitu juga dengan HP korban dan para terpidana yang sedang menjalani penjara ini. Apakah ada semua bisa dibuka? Kan enggak. Ya, oleh sebab itu makanya Kapolri dalam hari ini dengan timnya di Barreskrim itu mau mengejar itu sekarang saat ini. Ya, itu yang dikejar sama mereka, sama Kapolri dalam ini. Cuma mereka ya bertindaknya secara silent. Saya yakin itu. Kenapa? Saya yakin adalah ketika sebelum munculnya Dede, Pak Kapolri itu sudah menyatakan bahwa dia akan turun tangan langsung untuk menangani peristiwa ini. Nah, cuma cara kerjanya yang mungkin kita tidak tahu. Dan sampai saat ini, saya masih punya harapan sih, walaupun tinggal sedikit ya, tapi saya masih ada harapan untuk Kapolri membongkar peristiwa ini. Ya, begitu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya institusi kepolisian saja yang dari awal salah, kejaksaan dan kehakiman juga salah. Ya, tahun 2016 tersebut. Jaksa yang sebagai filtering dalam suatu kasus pidana seharusnya dia tuh lebih teliti, lebih cermat lagi. Ya, ketika namanya SPDP dikeluarkan oleh penyidik ya sesuai pasal 108 KUHP itu, disitulah jaksa sebenarnya sudah terikat untuk melaksanakan daripada pasal 109 itu. Ya, bagaimana dia melihat suatu korban, alat buktinya apa, segala macam dari mana dia ambil, lihat kondisinya korban, itu sebenarnya udah harus turun tangan ya. Faktanya harus perintah dari undang-undangnya 109 seperti itu, tetapi kan nggak dilaksanakan, itu faktanya begitu. Ya, itu masalahnya. Ya, padahal dalam hal ini jaksa, kalau kita bicara di Undang-Undang 1945 pasal 14, begitu juga di dalam KUHP pasal 140, ya itu jaksa di situ memiliki hak oportunitas dalam hal ini. Ya, dia itu di situ memiliki hak oportunitas sebagai jaksa. Ya, itu disebut namanya hak oportunitas. Ya, kalau asas oportunitas itu adalah mengenyampingkan semua alat bukti yang terang benderang demi kepentingan umum. Itu namanya asas oportunitas. Ya, oleh sebab itu kenapa jaksa diberikan hak oportunitas ini? Karena jaksa
dalam hal ini dia bisa menghentikan penuntutan ketika ya dalam pasal 140 ayat 1 ya huruf A ya kalau nggak salah ya, agak-agak lupa saya. Ketika adalah tidak terbukti atau alat bukti tidak cukup. Ya, yang kedua, bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Yang ketiga, demi kepentingan umum. Itulah hak oportunitas yang dimiliki oleh jaksaan dalam ini penuntut. Ya, bisa menghentikan penuntutan itu, ya, tetapi ini kan tidak dilakukan. Jadi tidak ada sejarahnya setiap berkas atau perkara yang dinaikkan oleh institusi kepolisian itu sama jaksa ditolak. Nggak ada itu. Ujung-ujungnya pasti P21. Ya, ujung-ujungnya pasti P21. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi ya memang di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, ya, aparatur penegak hukum mulai dari kepolisian sampai kehakiman itu adalah linier, ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, dia satu kesatuan. Ya, oleh sebab itu untuk terjadinya suatu peristiwa rekayasa itu sangat gampang sekali, ya. Mulai dari awalnya penyidikan atau dari tingkat polisian sebagai gerbang utama atau gerbang pembuka yang diakhiri oleh hakim sebagai gerbang penutupnya dalam putusan. Ya, itu semua bisa terjadi, ya. Kalau bicara maupun mana yang harus kuat, yaitu buka 4 itu, scientific crime investigasi itu, ya. Sidik jari, tes DNA dan otopsi. Kemudian adalah HP daripada korban atau terpidana. Coba dibuka secara terang benderang, biar kita tahu apa peristiwa ini sebenarnya, atau ada peristiwa yang ditutupi, peristiwa yang orinya. Kan itu jadinya pemikiran masyarakat. Ya, kalau sepanjang itu belum dibuka dan itu masih dibuat alat bukti yang saling bertentangan, selalu muncul ada alat bukti namanya tandingan, baik itu alat bukti saksi ataupun apa juga. Ya, itu akan munculan, ya, sebagai tanding. Kenapa? Karena untuk membiaskan peristiwa ini, ya. Dan saat ini sudah saya katakan dari awal bahwa saat ini sudah terjadi pemecahan eksistensi daripada masyarakat, dalam hal ini netizen, terkait peristiwa ini. Ya, sementara itu aja dari saya. Oke, sebelum saya ke Bang Firdaus, tambahan satu lagi Bang, pertanyaan Bang, sama Bang Roland. Tadi udah kita kemukakan di awal bahwa polisi mengakui dalam hal kasus Pina Cirebon tidak menggunakan scientific crime investigasi. Nah, apakah pengakuan tersebut bisa dijadikan novum walaupun sudah dihadirkan kepada Saka, tapi tidak pernah digubris itu ya? Bisa kita kan diajukan kembali sebagai novum pembunuhan, itu yang pertama. Kemudian, bagaimana sifat daripada scientific crime investigasi, ya, sepanjang yang Abang Roland tahu dalam hal pembuktian, apakah itu wajib dihadirkan? Bila dia wajib, ya, kemudian tidak dihadirkan, itu berpeluang besar untuk membatalkan keputusan itu. Artinya rangkaian peristiwa, rangkaian penanganan kasus ini, ya, tidak lengkap karena tidak ada scientific crime investigasinya. Nah, menurut Abang bagaimana itu Bang Roland? Ya, wajib Bang Tony. Ya, apalagi ini adalah peristiwa pembunuhan. Ya, di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang tindak pidana penyidikan itu juga jelas ada, di permanya juga sudah ada. Tidak boleh menyampaikan scientific crime investigasi dalam suatu peristiwa pembunuhan. Ya, nggak boleh, ya, karena itu menjadi salah satu novum atau alat bukti yang akurat. Ya, oleh sebab itu ketika namanya ada orang mati, yang pertama dilakukan oleh penyidik, yaitu ketika dia mendapat laporan, coba kita lihat di pasal 102, junto pasal 112, junto pasal 16 ayat 1. Coba kita pelajari, kita baca, sudah sesuai enggak semuanya itu para penyidik ini? Ya, itu. Jadi biar kita sama-sama buka undang-undang. Saya soalnya nggak ada undang-undang di sini, cuma saya masih ingat aja pasal-pasal tersebut yang berkaitan tentang penyelidikan dan penyidikan. Ya, coba aja dibuka supaya kita sama-sama belajar. Ya, jadi itu sangat perlu Bang Tony. Ya, sangat perlu. Ya, karena sampai saat ini yang dihadirkan kepada kita, yang disajikan kepada kita alat-alat bukti alat bukti yang belum memiliki dalil yang kuat kok. Ya, seperti kayak satu daging ada di baut di umur katanya. Apakah itu bisa novum baru? Bisa jadi novum baru ketika memang daging tersebut sudah dilakukan suatu uji bahwasanya memang daging tersebut adalah milik daripada salah satu korban. Baru itu bisa jadi novum. Kalau sepanjang itu tidak diuji dulu, bagaimana bisa jadi novum? Nggak ada.
Ya, itu aja sih. Tapi saya yakin ya, artinya rekan-rekan jangan patah arang, jangan patah semangat kawan-kawan semua. Itu keadilan tetap harus kita gaungkan. Sekalian saya izin ya, saya mau turun dulu nih. Ya, sekalian saya Kemana untuk Bang Roland? closing itu dulu. Ada. Nanti saya naik lagi. Nanti Bang Roland, terima kasih untuk sementara. Terima kasih Bang ilmunya Bang ya. Ya, terima kasih semuanya kawan-kawanku. Tetap semangat. Bang Tony, saya izin turun dulu Bang Tony, biar gantian semuanya yang ya. Mana Bang Ibnu turun juga? ada keperluan sebentar Bang. Ini biar gantiin Bang JS atau itu Bang Ren biar naik. Aku izin pamit dulu Bang ya, Bang Nah, Tony gimana tak semua. bubar semua ini? Padahal lagi udah lagi asik ini, udah mau klimak ini. Ini Udah kita, kelimat, Bang Tony udah kelimat. Iya. Ya, makasih semuanya ya. Oke lah, terima kasih ya Bang Esel. Ini diskusinya. Ya. Loh, Bang Yuloka kemana? Saya kembali ke Bang Firdaus. Bang, tadi menarik Bang, karena Abang kan insya Allah dengan hukum Abang itu terkait masalah administrasi ya. Karena kita, kalau tinjauan hukum saya seperti ini Bang, PK ini memang sangat identik prosesnya dengan peradilan tata usaha negara, memeriksa administrasi. Makanya identifikasi juga identiknya juga itu karena memang ada kata karakternya itu antara pemohon dan termohon. Itu kita kenal dengan di peradilan tata usaha negara kan, karena karakter mereka masing-masing. Kalau di pidana ini antara pledoi dan penuntut dan tuntutan. Kemudian kalau di perdata gugatan dan tergugat gitu kan. Nah, jadi memang sudah luar biasa tepat itu berpikir Abang. Tapi dalam hal ini begini Bang, kalau saintifik ini kira-kira kalau memang terkait administrasi, apakah memang ada di dalam Perkapolri Bang? Karena di dalam KUHP itu saya tidak menemukan secara spesifikasinya ya terkait saintifik. Apakah memang diatur dalam Perkapolri itu Bang, sepanjang Abang tahu? Dan apakah memang Perkapolri itu memang masuk dalam bagian administrasi yang memang bisa menjadi novum? Begitu, menurut Abang seperti apa Bang? Makasih Bang Pir. Kalau saintifikasi crime itu masuk juga dalam Perkapolri, namun dia bisa masuk dalam ruang peradilan tingkat pertama. Kalau di dalam pengadilan PK, di dalam administrasi hukum P53 ini tidak bisa masuk kecuali yang berkaitan dengan KTBLC-nya atau surat menyuratnya. Artinya di sini bisa kita bawa sebagai novum asal berbentuk surat menyurat. Sekali lagi saya bilang tadi, pengadilan PK itu berkaitan dengan surat menyurat, prosedur yang sama. Makanya kita yang kita kedepankan adalah surat menyurat, bukan masalah dia itu meninggalnya kenapa dan ini kenapa gitu. Kalau kita tetap berkutat dengan permasalahan bahwa dia meninggalnya karena dibunuh atau apa, barang buktinya batu dan lain-lain, ini kita nggak akan pernah terima PK kita. Dijamin 1000%. Ikhtiar yang abang lakukan, artinya di sini saya bukan bermaksud untuk mendahului hakim. Kenapa tapi jaksa itu problem besarnya adalah terkesan aturan menggunakan dalam ajas berlalu oportunitas lintas dalam melakukan dan proses juga pembelaan terhadap keselamatan, bukan hanya buat abang sendiri korban, sebagai ya. supir. Jadi di sini Kami saya bukannya tidak melihat bahwa mereka berupaya ini untuk empati sudah terhadap gembira melihat kondisi daripada novum-novum yang ekonomi diajukan abang tidak ada sama sebagai sekali supir. kaitannya dengan Di setiap administrasi pekerjaan hukum yang juga ada cacat gitu. resiko, dan di setiap pekerjaan juga selalu Iya. ada Karena hal yang ya kurang. sepanjang yang saya tahu literasi Terkait dengan yang ada. surat Problemnya menyurat yang sekarang dianggap ini, cacat tadi gitu. Oh, Ada aturan dan ada dampak yang akan timbul dari sinyal Abang agak putus-putus Ya, Bang. sesuatu yang Pir. Sinyal menyalahi Bang, aturan. Abang Pir agak putus-putus. Oh ya. Kalau abang kemudian memaksa Oh orang ya, oke. untuk Jadi bertanya sama itu abang yang saya bilang tadi, dan kalau kemudian melarang orang kalau untuk kita bawa batu sebagai menjadi novum, bawa atau kemudian keterangan mensikapi yang abang Sakatatal bahwa dia itu lakukan, bersaksi palsu, itu sama saja tidak akan pernah diterima oleh kami hakim karena keterangan yang dianggap membiarkan palsu itu harus akan diputus di dalam terjadinya suatu pengadilan. kecelakaan lalu lintas yang Itu juga akan yang saya bilang membahayakan tadi diri sini. abang Kita sendiri. bawanya nggak perlu banyak-banyak, cukup Kalau perlu, beberapa novum nggak saja. perlu lagi Yang diviralkan. paling novum yang paling kuat itu adalah pengakuan Ibtu Kalau perlu, Rudiana ya, di dalam satu media DLL yang mengatakan bahwa dan dia telah melakukan proses kepolisian penyidikan tanpa seperindik tindak tegas. atas inisiatif sendiri Jangankan dengan mengumpulkan supirnya. semua pelaku.
Itu novum yang paling Bosnya fatal. kalau perlu. Novum yang paling fatal yang akan membongkar semuanya, dan kita minta kepada Jadi di sini bukan saksi-saksi untuk ukuran membongkar semuanya, termasuk para enak penyidik yang nggak enak, suka melakukan nggak proses suka, penyidikan tahun tapi 2016. aturan yang Kita harus ajak semua, dibangun atas kita dasar ajak semua kesadaran ahli-ahli IT bersama. yang akan membuka Dan buat CCTV, para kita bos ajak semua, supir, walaupun waktunya juga sebentar, Anda kita ajak semua juga untuk jangan berbicara, biarkan supir walaupun Anda hanya setengah jam, melanggar berbicara aturan, di depan bahkan hadapan hakim, membahayakan mengupas semuanya diri orang lain. sesuai dengan Ya. disiplin ilmu yang mereka punya. Gitu. Jangan Jadi mentang-mentang itu ini yang saya bilang era tadi. medsos, Tapi kalau kita menyoal masalah lalu yang kematiannya salah kenapa, dapat dibenarkan. ininya kenapa, wah itu Saya nggak yakin pernah kok. terima atau sampai kapanpun gitu. Dan yang Ya, kedua semoga penjelasan tentang rezeki abang oportunitas. akan Oportunitas di Indonesia ini sudah dilebihkan dilegalkan ya, sama ada Allah yang ketika dilegalkan melalui abang Undang-Undang tidak Nomor 16 melanggar tahun aturan 2004, dan tidak lalu membahayakan diperbarui orang. ya, diperbarui dengan Rezeki Undang-Undang itu Nomor 1 tahun nggak ada 2023 pintunya bang, kalau dari nggak salah. mana-mana bisa bang. Jadi di sini Ya. undang-undang tentang Kalau kewenangan abang hakim ngotot dalam begitu, menyampingkan abang menantang perkara aturan pidana yang dan berkaitan dengan kebijakan menantang publik atau kami-kami yang tidak pejabat ingin menjadi publik. korban Ini atau sudah dituangkan di melihat dalam abang jadi undang-undang korban. tersebut dalam pasal 35 C Terima ayat kasih, 1 angka Korte 7. Abah. Itu dijelaskan bahwa beberapa apa sih kewenangan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim untuk menyampingkan perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menimbulkan kekacauan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini yang membuat gaduh ini juga kita harus memahami dan memaknai di situ bahwa itu memang kewenangan dia, tapi dia juga tidak bisa semena-mena untuk melakukan tindakan tersebut karena di sini juga ada hak-hak hukum daripada para terpidana yang harus dikedepankan oleh hakim gitu. Artinya di sini ketika kita ingin mewujudkan rasa keadilan di pengadilan PK ini, maka kita harus tahu dulu masalah utamanya ini adalah oportunitas semu yang tidak tertuang di dalam undang-undang namun ada di Indonesia ini. Apa itu oportunitas semu? Yaitu oportunitas yang berkaitan dengan intervensi petinggi negara terhadap satu perkara yang sedang bergulir. Itu sudah terbiasa terjadi di Indonesia. Nah, inilah yang saya bilang tadi, butuh campur tangan presiden selaku pejabat publik yang mempunyai kewenangan penuh di bangsa ini sebagai pemimpin bangsa untuk menegaskan bahwa kasus ini benar atau tidak. Kalau presiden tidak dimunculkan di sini, maka percuma tindakan Kapolri yang akan melakukan penyelidikan ulang dan hal itu semuanya tidak bisa dilaksanakan selama PK belum diputuskan. Ya, bagaimana cara memanggil Bapak Presiden untuk ikut mengintervensi perkara ini agar ini terang benderang ya sesuai dengan tujuan hukum yang ada di Indonesia, tujuan peradilan yang ada di Indonesia. Terang benderang bagaimana caranya kita mengajukan surat abolisi ya, kita mengajukan surat abolisi hukum yang terjadi cacat formil. Ajukan surat abolisi dan berikan pemahaman-pemahaman bahwa PK kita ini minta dipantau oleh Pak Presiden Jokowi. Kalau itu tidak dilakukan, ini kasus oportunitas akan tetap berkembang karena ini ada intervensi Jenderal Bintang 4 yang dikata oleh orang-orang di media sosial bahwa dia dan cucunya telah ikut melakukan intervensi terhadap perkara ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Kalau misalkan kita abolisi itu kan diatur di konstitusi kita pasal 14, Bang. Kalau gerasi amnesti itu kan memang prerogatif presiden, tapi kalau abolisi itu kan harus ada persetujuan DPR. Nah, kalau memang kita mengadakan abolisi kan panjang ceritanya, Bang. Apalagi mereka ini sudah mau purna. Nah, sementara tuntutan publik ini kan secepatnya dilakukan gitu loh. Kalau kita mengadakan abolisi, berarti kan harus ada persetujuan. Tahu aja lah kalau kita sudah mengajukan persetujuan ke dua lembaga tersebut kan melalui proses yang debatable-nya luar biasa panjang. Begitu, Bang. Nah, tapi ya memang kita sekarang di kasus Pina ini memang melahirkan keilmuan yang luar biasa lah. Kita juga sedikit banyaknya kita juga memberikan edukasi karena teman-teman juga kan ini juga bergerak. Ya, Bang, saya luruskan lagi, Bang. Maaf, saya luruskan lagi, Bang. Saya jawab karena saya mau masuk ke ruang pengadilan nih. Saya mau sidang. Jadi gini, Bang. Masalah abolisi itu sebenarnya saya bilang tadi, ini oportunitas semua ini berkaitan dengan kewenangan kekuasaan, Bang. Ya, jadi backing lah bahasa kasarnya gitu. Siapa yang punya backing dia akan dijalankan prosedur secara cepat, Bang. Jadi abolisi yang kita ajukan nanti ini kita ini harus punya backing yang kuat untuk berbicara kepada presiden agar DPR mau diajak diskusi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ini hal yang krusial yang perlu dibahas oleh presiden karena ini mencangkut masalah marwah hukum di Indonesia ke depan gitu loh, Bang. Jadi artinya di sini kenapa saya bergabung dengan KP3 di tim Gamparin gitu loh. Karena saya punya itu, Bang. Saya punya itu. Bukan saya meninggikan diri, saya punya itu.
Saya punya orang yang akan berbicara kepada Jokowi bahwa cepat urus ini, keluarkan surat abolisi, bicara dengan DPR, dan saya punya itu, Bang. Saya akan bicara pada DPR dan semuanya itu. Di sisa masa bakti DPR RI dan Pak Jokowi, insya Allah abolisi kita akan diterima dan ini akan dipantau. Tapi dengan catatan harus didorong dengan media yang cukup, Bang, yang cukup mumpuni, viral, seviral-viral. Karena Indonesia ini menganut ajas hukum no viral no justice. Sekarang ini. Iya, jadi gitu, Bang. Jadi kacau sekarang ini. Jadi kalau nggak viral kita nggak justice gitu, Bang. Oke, Bang. Ya, makasih, Bang. Ya. Oke, makasih banyak Bang, luar biasa. Ya, ke Bunda Mega, gimana Bunda? Aku nyimak aja, Bang. Ya, sekaligus meminta penilaian terhadap Bunda. Ini nama juga host. Udah, host itu ini, kan host, Bang Daus host mau ya, sidang. Bang, suka apa aja lah, Pak. Ya, Gimana kan pendapat Abah? Bang Daus kan mau sidang. Jadi gini prinsipnya. Kalau perlu yang namanya kasus itu harus secepat mungkin diselesaikan. Ini kan kasus sebetulnya sudah pada tahapan jadwal yang pasti. Karena buat saya kewenangan yang paling tertinggi ketika semua pihak atau semua lapisan tidak bisa dikendalikan untuk memecahkan kasus ini, berarti ada sesuatu, ada something. Nah sekarang karena Mabes Polri dan pimpinannya punya kewenangan, maka kita wajib memaksakan itu. Di samping itu jalan-jalan yang seperti Bang Daus sampaikan juga perlu dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak ingin negara ini dibebani oleh konflik masalah hukum dan politik. Ya, satu. Yang kedua, saya berpesan kepada kawan-kawan yang sedang berjuang juga, ya, apalagi teman-teman rekan sejawat yang pastinya jurusnya lebih hebat dibanding saya. Nah, ini kan kepentingannya sama-sama ingin membuka kasus. Ya kemudian diselaraskan lagi lah langkah-langkahnya. Ini bukan soal adu jurus, ini bukan soal pintar atau cakap, ini bukan soal hebat, ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi ini soal komitmen penuntasan kasus hukum yang cepat, tuntas dan transparan. Ya, bila mana memang lembaga hukum kita sudah amburadul, tapi ingat, jangan kemudian kita lompat ya dengan memakai alat yang lain. Sambil berjalan kita rapikan. Contoh kecil saja. Bila mana memang menemukan saksi, ya kan, sudahlah hentikan saja gaya-gaya koboi saksi yang selebritis. Misalnya dimuat di YouTube, TikTok dan sebagainya, karena itu bukan saksi. Saksi adalah orang yang memang menuangkan kesaksiannya di dalam lembaga resmi, sekalipun lembaga itu sedang bermasalah hari ini. Tapi yakinlah kalau kita mengikuti koridor sambil benahi, maka semua akan selesai. Dan ingat, ini sudah berjalan di tingkat atas. Jika mana memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja. Pak Wakil, izin, saya ini kan lagi gugat AHJ ya, AHJ di Pengadilan Depok. Ya. Jadi saya izin mau sidang dulu ya. Oke. Terima kasih semuanya rekan. Bang Per, makasih Bang Per diskusinya. Nanti ketemu lagi kita. Kalau perlu ngopi kita ngopi. Ya, kita ke sana. Sukses ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. saya lanjutkan ya. Jadi saya minta, karena memang semua ingin mendorong cepat, maka berbarislah dengan rapi, lalu kemudian berikan masukan, bukti dan segala macam langsung pada poinnya. Jadi tidak lagi ada alasan menari-nari, karena dikhawatirkan pihak-pihak yang memang punya kepentingan menghentikan laju penuntasan kasus ini hanya akan menciptakan huru-hara di luar jadwal atau di luar target, sehingga kasus ini nggak akan pernah terbuka. Ingat, dari awal ini kasus punya bobot yang luar biasa. Bukan kasus sederhana, bukan kasus yang berat. Ini kasus sederhana, tapi bobotnya di dalamnya dan kepentingannya terlalu besar. Ya, sekarang cuma itu jalannya. Kalau misalnya masih mau silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas, saya yakin nggak nyampe 2 minggu ini akan selesai. Sekian. 2 minggu apa, Bah?
Prosesnya 2 minggu ke depan. Kita lihat aja, kan gue bilang biarkan ini jalan. Mantap. Ya, Om KP3, Seven Summit, semuanya lah. Iya. Iya, kita kan diskusi. Kalau diskusi itu dihindari baper lah gitu. Namanya diskusi kan kita cari jalan keluar ini. Kita Benar, kan mau Bang. ibadah kan. Ini ibadah lu. Kita memperjuangkan dengan cara kita masing-masing untuk kan ibadah. Bang Kalau JS berantem, ini, Bang JS kasihan ini nanti rusak Dewan nilai Penasehat ibadahnya, Gamparin. kan? Tadi dulu, Bang JS ini Dewan Penasehat Gamparin, udah. Pokoknya gue minta jadi Dewan Penasehat Gamparin. Gabungan Advokat dan Masyarakat Peduli Republik Indonesia. Jadi kita gamparin pelaku-pelaku ini, Bang, gitu ya. Siap. Iya gitu, pingin naik tapi sakit jantung nanti. Asal saya komal saya ampal bawa rumah sakit nanti takut saya. 7 terpidana bebas, Bang ya. Iya, kita bela orang terus kita belum Iya. Ya gitulah. Harapan saya keren dari Bang Roland, beliau dengan besar hati mau meminta maaf ya kan. Ya itu apa mendinginkan suasana. Bagus juga tadi moderatornya juga keren. Ya boleh lah. Senior. mulai. Bang tiga ini mantap lah. Senang saya. Ya seperti Ya. itu. Harapan saya ya memang harus dengan kepala dingin sih. Ini memang tensi boleh tinggi gitu. Tensi boleh bagus. Cuman perlu juga harus diperhatikan. Jangan melebar kemana-mana. Kita di sini nggak ada yang mau kita tunjukkan kok. Saya yakin niatnya bagus. Semua demi kebaikan bersama ya. Demi kebaikan terutama ya. Lebih spesifik masalah korban-korban yang seperti ini, korban-korban hukum sesat seperti ini. Gitu. Jadi kalau teknis sih saya kira ya Bang Tony, Bang KP3, Bang Roland, tadi Pak Firdaus. Saya pikir udah punya bekal yang mumpuni gitu loh. Nah, tinggal yaitu ayo kita sinergikan. Udah bagus nih Bang KP3 bikin apa tadi Bang? Gerakan Gamparin, Bang, gamparin. Jadi gini, Bang, gamparin itu sebetulnya hanya sekedar mengakhiri estafet di lapangan, lalu kemudian mengawal perjalanan tim khusus yang memang dari awal kan saya inginkan ini diambil di atas, lalu kemudian mereka bekerja atas dasar kewenangan mereka untuk membenahi persoalan yang ada di tubuh mereka sendiri, Bang. Karena ini kan konsekuensinya bukan cuma soal kasus Vina saja, tapi konsekuensinya benar. tentang kebangsaan, Bang. Dan ini bahaya betul kalau dibiarkan. Makanya saya sekarang mengalah, ya kan? Saya mengalah dan saya fokus di situ saja, Bang. Makanya saya bikin gamparin dan bila mana memang mungkin evaluasinya seperti yang tadi Firdaus sampaikan. Karena kita kan dari kemarin sepertinya diaduk-aduk oleh pihak yang berkepentingan soal hukum ini, Bang. Iya. Nah, saya diskusi dengan Daus atas dasar bukunya Mahfud MD. Kan beliau itu kan memang penggagas ilmu politik hukum, Bang. Iya. Dan memang solusinya untuk kasus ini adalah itu, Bang. Nggak ada lagi yang lain. Apalagi kemudian kita lihat tadi Farhad langkahnya memang menggunakan itu juga. Belum lagi nanti senior-senior yang lainnya. Karena ini nggak bisa cuma sekedar salah benar di pengadilan, Bang. Ini sudah rusak, benar-benar rusak ini, Bang. Jadi perlu ekstra, betul, Bang. Ya. Dan kita nggak mau gaya-gaya buat gaduh di lapangan. Kenapa? Itu yang mereka inginkan, Bang, dari kemarin, Bang. Mohon maaf, Bang, ya, saya bukan bermaksud ngajarin abang nih senior nih, enggak. Bagus loh, Pak. Inilah namanya bersaudara itu begini, berkeluarga kan ini loh. Ini yang maksud kita itu saling ya. Kita kan saya manusia biasa, yang lain juga manusia biasa, pasti ada salah. Ya kan, tapi sesalah-salahnya kita mungkin ada benarnya, sebenar-benarnya kita pasti ada salahnya. Jadi yang seperti ini yang saya tuh seneng gitu loh, guyup kayak gini nih, meskipun kesannya kalau secara
secara apa ya, secara broadcast kan mungkin nggak menghasilkan viewer yang banyak gitu loh, nggak menghasilkan gip yang banyak, tapi inilah sejatinya gitu loh. Nah, sedikit catatan Bang, KP3 kan sudah ada rekan kita yang menggugat Kapolri segala macam ya. Ya, si Nah, saya dengar kan nggak datang tuh, nggak hadir pihaknya itu. ya. Sebetulnya Ya, saya nggak mau berkomentar belum Bang. hadir. Saya jujur nggak mau berkomentar, tapi gini deh, karena abang udah buka gini aja. Sebenarnya langkah yang di awal itu sebetulnya langkah untuk mematahkan lawan ketika menghajar Peggy kan, satu itu. Nah yang kedua, Iya, iya. kalau saya ditanya ya, saya memancing agar ada respon dari atas, khususnya Mabes Polri. Nah, namun kemudian tadi saya juga diskusi dengan Bli Wayan kan, Nyoman Ray kan. Pada prinsipnya kami tidak menghalang-halangi kawan kita untuk menggugat Kapolri, tetapi dalam landasan kita ingin meminta agar Kapolri turun tangan, sebetulnya ada langkah yang lain yang harusnya dilakukan, bukan menggugat Kapolri. Tetapi sudah dilakukan, mudah-mudahan berhasil ya kan, dan ada manfaatnya. Tapi saya lebih cenderung seperti yang pernah saya bilang Bang, good cop, bad cop. Ketika polisi ini kita anggap rusak, maka pilihan kita adalah good cop, walaupun kenyataannya ya miris lah ya, tapi karena mereka masih punya legalitas undang-undang dan ada kepercayaan dan kewenangan, kita paksa mereka untuk selesaikan ini kasus. Kan gitu Bang. Itu aja kalau saya. Iya, jadi gini dikit Bang, itu jadi secara teknis ya, mungkin saya juga salah. Tapi gini, ada kemungkinan nggak kira-kira kan itu menggugat Kapolri agar dia bekerja lebih efektif, makanya lebih tegas segala macam kan, menuntut apa ya, dia melaksanakan tugas dengan baik dan cepat gitu. Iya. Nah, betul. kan itu jenis gugatannya digugat PMH. Iya, Perbuatan melawan hukum. Nah, saya pernah usul gimana kalau digugat citizen lawsuit Nah, aja. itu yang saya mau Bang, sebetulnya Bang. Itu yang saya tawarkan dari awal. Tapi kan saya ini kan nggak bisa nilai orang Bang. Mohon maaf kalau saya kemudian saya lebih baik bekerja dengan ritme yang sudah saya iniin daripada saya mengkoreksi orang, karena nanti takut salah paham Bang ya. Udah aja salah paham Bang. Betul. Ya, jadi yang kedua ya awalnya itu karena pertama legal standing, betul. Yang kedua ujungnya nanti kan kalau citizen lawsuit itu kan menginginkan perubahan jadi lebih baik, betul, ya kan, abangku. tanpa harus ganti rugi segala macam. Betul, abangku. Legal standingnya juga boleh dilakukan oleh siapapun, bisa ya kan? personal, bisa kelompok Bang, bener Bang. Bener. Nah itu beda dengan PMH. Kalau PMH kan legal standingnya jelas, faktor yang dirugikannya juga harus jelas, kemudian ujungnya juga menuntut sesuatu yang sifatnya material gitu loh. Lagi juga saya pikir dengan menggugat Kapolri soal CCTV segala macam nggak perlu, saya pikir kalau saya ya. Kenapa? Buktinya saya dengan kenekatan saya saja, saya menantang dan kemudian menyaksikan jalur lain ya. Menyaksikan sendiri tiba-tiba terbentuk, dan saya yakin gitu loh, karena ini kan pernah saya alami waktu kasus ya Sambo Bang. Makanya saya bilang kalau saya mau ungkap lagi perjalanan saya ke Semarang dan ke beberapa daerah gitu ya, saya malah melihat memang urgensi ke sini adalah sangat politik ya, karena konspirasinya luar biasa. Jadi kalau ini tidak hati-hati dan tidak ada simbol, maka yang rusak betul-betul adalah polisi. Nah kalau polisi rusak, saya khawatir besok negara yang dipimpin Pak Prabowo ya kan akan banyak mengalami hambatan. Makanya secepatnya kita harus kelarin. Dan Pak Sigit saya bilang gini Bang, saya mau kasih clue sedikit Bang, ini bocoran. Saya waktu WA beliau 4 jam saya WA beliau Bang, dengan berbagai macam, sampai kemudian dia bilang begini, kalau betul Mas pandangan dan analisa Mas seperti ini, silakan ambil posisi saya.
tapi izinkan saya selesaikan dulu tugas ini. Lalu saya balas, saya masih ada abang, kalau boleh ketemu bang. Saya bilang gini. Iya paham Pak, saya paham. Kalau Pak Lis beliau itu memang responsif kok. Banyak hal-hal lain juga. Jadi saya bilang begini, izin jenderal, mohon maaf, buat saya bukan soal kedudukan jenderal, tapi fungsi dan kelembagaan nih harus tetap berkibar sebagai penegak hukum. Kalau seandainya jenderal memang harus selesai, tolong kelarkan ini sebagai hadiah buat rakyat. Saya bilang gitu kan. Tapi kalau memang Tuhan, saya bilang, kalau memang Tuhan, jadilah hugeng kedua. ya, kalau memang Tuhan menakdirkan Anda atas kehendak Pak Prabowo untuk 2 kali, itulah rezeki Tuhan dan hadiah dari rakyat. Karena Anda berhasil bikin ini. Tapi ingat jenderal, Beliau nih pimpinan Polri yang paling tahu diri, paling tahu diri gitu. Kalaupun jenderal marah sama saya, marah nggak apa-apa. Saya rela dimarahin karena saya juga nggak pernah minta apa-apa. Tapi tolong jenderal, saya sudah sekian lama terlibat di kasus Vina ini, ya. Dan saya nggak mau, ya, biar nggak mau ya masyarakat makin membenci polisi. Biar masyarakat benci saya, ya. Iya. Karena yang masih tersisa di negara ini yang masih utuh cuman polisi. Kalau polisinya rusak, maka rusaklah negara ini. Dan saya berpikir tinggalkan sesuatu yang baik di akhir jabatan. Kalau beruntung Anda layak jadi pemenang. Gitu aja saya bilang bang. Simpel kalau. Iya. Tapi tipe beliau itu emang tipe orang yang tahu diri gitu loh. Orang yang ngerti lah. Saya kan apa ya bahasanya, mau membahasakannya dari ini, mohon maaf Kenapa bang? Oh yes. Kenapa bang? tuh ya kan. Kenapa bang? Abang putus-putus bang, Yes putus-putus. Halo ya. Ya udah. Ya, beliau itu kan menyadari gitu, Bapak Jenderal ini menyadari bahwa dia itu berasal dari kalangan yang mohon maaf itu minoritas, ya kan. Dan jadinya beliau juga bukan proses yang mudah kok. Kita tahu, mengikuti lah proses jadinya beliau ke tampuk tertinggi sekarang gitu lah. Ini memang di kalangan mereka juga ada udah gonjang-ganjing masalah itu juga gitu loh. Iya, nanti bang kita ngobrol di luar bang. Saya kasih bukti semua bang. Saya kasih bukti semua bang. Iya. Ini aja bang. Bang, hari ini saya akan membongkar 3 Polda yang melakukan 3 Kapolda yang melakukan pemerasan kepada pengusaha-pengusaha di 3 wilayah senilai hampir masing-masing Polda itu minimal 12,5 miliar. Dan saya bilang sama Pak Sigit, kalau Anda nggak bisa tertibkan ini, mohon maaf Pak, ini presiden paling buruk. Dan orang memang mengarahkan semua ini di akhir jabatan Anda. Ini bukan karena mereka takut Anda besar, enggak. Mereka takut ya kan kalau mereka ketahuan semua belangnya. Kan itu aja bang. Saya ada buktinya bang. 3 Kapolda bang, minta minimal 12 miliar. Di perusahaan Om, jadi saya ini bagian dari korban kok sebenarnya, sering banget bertahun-tahun saya jadi korban. Jadi memang KP3 ini bang nyawanya 9 bang ya. Kami nggak ngelawan penjahat enggak bang, tapi ngelawan oknum bang. Lebih bahaya bang ngelawan oknum bang. Bener. Iya. Bang Yes. Siap. Mohon izin tanya bang, jadi menarik juga ya, citizen apa tadi bang? Citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu baru bang Tony. Itu baru apa namanya, gugatan baru sebetulnya, tapi diambil dari kalau luar di negeri. perdata itu class action bang. Bukan, beda ya. lagi bang Tony, beda lagi. Coba bang Jaya silakan. Bang Jaya senior ya ngasih tahu. Kalau citizen lawsuit itu memang menginginkan perubahan, pejabat itu melakukan tugasnya lebih cepat, menginginkan percepatan lah bahasanya kan gitu.
Kalau citizen lawsuit memang masyarakat juga gitu loh. Cuman dia class action tuh memang harus punya legalitas yang kuat. Memang misalnya dilakukan oleh LSM itu minimal 2 tahun sudah berkiprah di bidang itu, ada syarat-syarat tertentu ya kan. Nah, dan ujung-ujungnya ada permintaan untuk misalnya ganti rugi misalnya kan gitu. Nah, kalau citizen lawsuit untuk bekerja lebih baik aja, kayak itu aja kasus bedanya. di Kanjuruhan Bang, waktu saya tanganin 2 minggu itu, sayangnya teman-teman lawyer di sana ya terlalu eksistensi dan sudah ngambil banyak ya kan. Jadi mereka begitu mau masuk, mereka lebih memilih pidana dan gugatan yang lainnya ya. Pada akhirnya kan ya kayak sekarang ini kan masyarakat banyak yang rugi Bang. Dulu saya tawarkan itu gitu loh. Kita kan cuman kepingin pejabat-pejabat kita tuh lebih berani ya kan, lebih dia supaya dia bisa lebih punya dasar untuk ini loh, tuntutan masyarakat saya harus melakukan ini gitu. Iya Bang. Ya kan? Nah, itu harapan kita. Dengan citizen lawsuit beda kan, kalau PMH atau class action itu kan bedanya di Doain situ aja gitu. Bang, KP3 konsisten untuk bersama masyarakat. Alah, kamu diajak ngopi aja nggak mau. Ya ayo Bang, ayo Bang, kapan Bang? Iya, udahlah. Kita atur ya, kapan-kapan kita ngobrol Siap, ya, kita siap ngobrol. Abangku, siap. Ya. Siap. Oke, Bang Tony semua ya, rekan-rekan.